Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini kita masuk ke dosa besar 23, dan insya Allah akan kita sambung dengan 24 karena ini berhubungan antara 23 sama 24. Di sini dikatakan adalah sumpah dusta, dosa besar yang ke-23, sumpah dusta. Seperti biasa saya akan jelaskan dulu kronologisnya. Sumpah biasanya digunakan oleh sebagian orang untuk memastikan apa yang dia lakukan itu benar kepada orang lain. Dalam Islam sumpah dibolehkan, sumpah dibolehkan, dan ada sumpah yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Sumpah yang dibolehkan adalah pada saat seseorang mengucapkan nama Allah dan itu diperlukan. Ini termasuk bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama. Bahkan kalau orang menempatkan pada tempatnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Misal dia mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan, atau demi Allah saya minta kamu untuk datang ke rumah saya. Jadi dia menggunakan sumpah, baik untuk mengundang orang atau untuk memastikan dia tidak melakukan sesuatu, gitu kan. Jadi ini dibolehkan, ya, dalam Islam dibolehkan. Dan berapa banyak kita temukan hadis Nabi SAW yang bersumpah. Nabi mengatakan, demi Allah, demi jiwa aku yang ada di tangannya. Selalu Nabi SAW menggunakan sumpah untuk memastikan apa yang dia sampaikan atau beliau sampaikan itu benar, atau memastikan bahwasanya ini sangat benar dan tidak perlu diragukan, gitu. Jadi boleh seorang muslim bersumpah dengan menggunakan nama Allah pada hal-hal yang bukan diharamkan. Kapan dia menggunakan nama Allah tetapi dia berdusta, maka masuk dalam bahasan kita, masuk dalam hal yang diharamkan. Jadi menggunakan nama Allah dalam bersumpah tapi sumpahnya benar, maka itu ibadah. Sudah kita kasih contoh, ya, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya akan melakukan seperti ini misalnya, gitu kan. Demi Allah saya akan tobat setelah perbuatan dosa ini. Itu semua hal-hal yang dibolehkan dalam Islam. Tapi tidak boleh dia bersumpah walaupun pakai nama Allah, kemudian dia berbohong atau pada hal-hal yang diharamkan. Demi Allah misalnya saya, la qaddarallah, seseorang mengatakan demi Allah saya akan berzina, maka ini tidak boleh, haram, gitu kan. Walaupun kata-kata demi Allahnya benar, tapi dia letakkan pada hal yang diharamkan, kan gitu. Demi Allah saya akan mencuri misalnya, maka ini naudzubillah sumpah yang tidak benar, kalaupun sampai terjadi, gitu kan. Ada orang yang mengatakan begini, sumpah saya akan membunuh, saya akan bunuh dia, gitu kan. Itu semua sumpah yang tidak boleh, bukan pada tempatnya. Jadi menggunakan nama Allah dibolehkan sumpah, sekali lagi kalau hal-hal yang dibolehkan, dan dia akan termasuk hal diharamkan dosa besar kalau dilakukan bukan pada tempatnya atau yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada juga sumpah yang kedua, yaitu sumpah dengan selain nama Allah, dan sumpah pada hal-hal yang tidak dibolehkan. Ini jelas hukumnya haram dan termasuk bagian daripada perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik. Misal orang mengatakan demi Lat dan Uzza misalnya. Lat dan Uzza itu nama dua patung, ya, yang dulu disembah oleh orang-orang Quraisy. Bisa saja dia mengatakan itu, atau dia mengatakan kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat yang lain, ya, dengan menggunakan nama apalah, ya, mungkin ada setan atau patung yang diagungkan, maka ini semua perbuatan syirik, mutlak tidak boleh. Jadi sumpah yang pertama masih dibolehkan dan termasuk bisa masuk dalam ibadah atau dosa. Kalau ibadah adalah dia menggunakan nama Allah, ya, menyumpah atas nama Allah dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Atau yang tidak boleh menggunakan nama Allah tapi diharamkan. Menggunakan nama Allah tetapi diharam atau dilakukan pada hal-hal yang haram, ini tidak boleh. Atau dia berdusta, demi Allah saya tidak melakukan, tetapi sebenarnya dia sudah melakukan, maka ini termasuk hal yang diharamkan tapi masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kedua adalah sumpah yang mutlak haram, tidak boleh, dengan menggunakan nama selain Allah walaupun pada hal-hal yang dibolehkan. Misal dia mengatakan demi gunung ini atau demi pohon ini, ya kan, atau demi makhluk tertentu misalnya disebutkan namanya, saya
akan menikah denganmu, saya akan bersedekah, tapi dia menggunakan nama selain Allah, maka ini nggak boleh, mutlak, haram, tidak boleh. Jadi ini tidak ada lagi toleransinya. Apalagi kalau dia menggunakan nama-nama itu pada hal-hal yang tidak dibolehkan, kan gitu kan? Seperti banyak sekali orang-orang menggunakan sumpah-sumpah, apalagi kalau mereka sudah berinteraksi dengan penyihir, dengan setan, maka itu umumnya menggunakan sumpah nama-nama daripada ya, apa namanya yang diharamkan ini. Baik, sekarang kalau ada seseorang bersumpah dalam Islam menggunakan nama Allah, bagian daripada ibadah, tapi ternyata setelah berjalan waktu dia tahu kalau dia salah, apa yang harus dilakukan? Maka ini ada namanya kafarah, ada dendahnya, ada kafarahnya. Dendahnya itu ialah dia memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka. Bisa pilih, memberikan makan. Misal biasa kita makan dalam sehari porsinya 20.000 rupiah misalnya, dengan membeli di rumah makan tertentu, maka kita memberikan makan orang miskin dengan porsi yang biasa kita makan. Misal kita makan nasi porsinya sekian, lauknya 2 macam misalnya dan seterusnya, itu maka kita keluarkan untuk 10 orang miskin. Atau kita memberikan pakaian mereka, baik itu bagian atas atau bagian bawah saja dari pakaian, yang jelas bagian pakaian yang bisa diberikan kepada orang miskin, itu 10 orang. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada, maka dia boleh memilih yang lain, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan ini termasuk diingatkan oleh para ulama, kalau seandainya ada di antara kita yang pernah mengucapkan sumpah, kemudian dia tahu dirinya salah, gitu kan? Baik itu sengaja atau tidak disengaja ya. Jadi ada orang sengaja bersumpah bohong misalnya, maka ini ya termasuk dalam kategori sama. Kalau ada orang tidak tidak sengaja, dia mengatakan demi Allah begini, demi Allah saya sudah datang, ternyata dia baru ingat 2 hari kemudian dia belum datang. Dia hanya seakan-akan sudah datang ke rumah temannya gitu kan, padahal sebenarnya dia tidak datang, padahal dia tidak sengaja. Itu tetap aja dia harus membayar kafarah ya, sengaja atau tidak sengaja tetap bayar kafarah. Hanya saja kalau tidak disengaja cukup dengan kafarah saja, cukup dengan denda saja tadi, membebaskan budak, memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, dan berpuasa 3 hari. Bisa dipilih salah satunya. Kalau seandainya dia sengaja bersumpah bohong atas nama Allah, tetap dia bayar kafarah, bayar denda tadi, diikuti dengan taubat nasuha, diikuti dengan taubat. Kalau tadi dia tidak sengaja, tidak ada taubatnya karena tidak sengaja, tapi tetap membayar denda, gitu kan? Hanya kalau orang itu sengaja berbohong, ya, dan dia tahu itu, maka dia harus diikuti oleh para ulama dengan 3 poin. Kalau dia sengaja berbohong ya, pertama dia harus taubat nasuha, yang kedua dia membayar kafarah dendahnya tadi, yang ketiga dia mengembalikan haknya orang lain yang pernah dia sumpah kemudian dia ambil. Kalau ada benda, misal demi Allah ini barang saya, demi Allah ini tanah saya, demi Allah ini adalah sepatu saya, pakaian saya dan seterusnya, padahal sebenarnya dia bohong, maka ini berarti kalau berhubungan dengan haknya orang lain, maka dia harusnya mengembalikan hak tersebut, gitu kan? Kalau berhubungan dengan haknya Allah, cukup dengan taubat tadi dan kafarah. Misal ada orang tanya dia, kamu udah sholat belum? Demi Allah saya sudah sholat, gitu kan? Padahal dia bohong, gitu kan? Maka ini berarti dia harus taubat nasuha dan membayar kafarah. Tapi nggak ada istilah pengembalian hak, karena ini berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi kalau dia ambil haknya manusia, ada benda yang diambil sama dia, gitu kan, atau mencoreng kehormatan seorang muslim, gitu kan, berarti dia harus memperbaiki, mengembalikan benda tadi, atau dia memperbaiki nama baik orang tadi. Ini hukum-hukum berhubungan dengan masalah apa namanya, sumpah, gitu. Baik, sama juga ada contoh lain, kalau seandainya orang bersumpah bohong, menjual dagangan. Kamu jual dia dengan saya dengan harga sekian, demi Allah belum sampai modalnya misalnya, padahal sebenarnya sudah untung, gitu. Hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan duniawi yang kecil sekali, gitu kan. Maka ini semua
masuk dalam kategori yang dilarang tadi. Baik, yang dibahas di sini adalah sumpah yang sifatnya ya sengaja bohong, kan gitu. Tapi dia menggunakan nama Allah. Yang poin pertama tadi. Karena poin kedua tadi saya bilang kan dia menggunakan nama Allah, tidak menggunakan nama Allah. Ya, kemudian pada hal-hal yang diharamkan atau yang tidak diharamkan pun dia lakukan. Misal dia mengatakan demi pohon ini saya akan puasa, ini tetap tidak boleh. Ini syirik ya, nggak boleh sumpah selain Allah. Kalau ini mutlak nggak boleh, nggak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk dalam bahasan sumpah dusta 23 ini adalah orang yang bersumpah atas nama Allah sengaja atau tidak sengaja, gitu kan? Dia sengaja bohong atau dia tidak sengaja bohong, tetap masuk dalam kategori larangan. Cuma bedanya tadi di dendahnya kan. Orang kalau sengaja sumpah atas nama Allah, dendahnya adalah dia taubat dan membayar denda. Tapi kalau dia bersumpah ya atas nama Allah tapi sengaja berbohong, ini tidak sengaja dari berbohong. Kalau dia sengaja berbohong berarti jelas dia harus membayar kafarah, bertaubat nasuha dan mengembalikan hak kalau itu ada hak yang diambil dari manusia. Baik, beliau mengangkat dalil pertama disebutkan di halaman 75 ya. Hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Induk dosa-dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah atau syirik. Ini tentu yang sudah pernah hadir di dosa besar yang pertama sudah kita rincikan. Artinya menyekutukan Allah, mempartisipasikan Allah pada hak, mempartisipasikan makhluk pada hak Allah. Kan gitu, seperti minta doa ke kuburan, menyembah pohon-pohon, kan gitu. Ya, meminta tolong kepada orang-orang yang sudah mati, kan gitu. Ini semua atau benda-benda mati. Semua ini termasuk syirik besar. Kemudian yang kedua durhaka dengan kedua orang tua. Ini juga sudah pernah kita rincikan di salah satu dosa besar kita. Kemudian membunuh, ini nanti akan masuk di dosa besar ke-25. Kalau salah ada termasuk bunuh diri ya. Nanti akan kita bahas masalah itu insya Allah pertemuan akan datang. Kemudian sumpah dusta. Kemudian sumpah dusta. Jadi sumpah dusta itu termasuk dalam kategori induk dosa-dosa besar. Jadi bukan hanya sekedar ya dosa besar biasa tapi dia induknya. Dikatakan oleh beliau sumpah dusta atau yaminul ghamus adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja berdusta di dalamnya. Dinamakan ghamus yang dari segi bahasa bermakna tercebur. Adalah karena orang yang bersumpah palsu tercebur dalam dosa. Tercebur di dalam dosa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Qala Allah Ta'ala, man dhal ladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Nabi SAW berikan contoh, ada seseorang yang mengucapkan misalnya, dia lihat ada orang berbuat dosa. Lalu karena dia lihat dosanya orang itu besar, kan Allah Maha Pengampun ya. Allah itu Maha luas rahmatnya. Jadi kita berbuat dosa seberat apapun, selama kita mau taubat, mau memperbaiki, Allah akan ampuni. Tidak ada masalah buat Allah. Yang Allah mau lihat adalah sekarang ke depan, bukan sekarang ke belakang. Allah Subhanahu wa taala malah sangat gembira dengan taubat hambanya. Sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan, Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba seperti seseorang di antara kalian yang sedang jalan di padang pasir, kemudian membawa seluruh bekalnya di atas untahnya, kemudian dia tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba waktu dia bangun untanya sudah hilang, nggak ada lagi untanya. Dia hilang semua bekalnya. Lalu dia cari keliling padang pasir, nggak ketemu. Setelah dia putus asa, dia mengatakan saya kembali aja ke pohon tadi, ke tempat tadi, biar saya tidur, biarkan saya bangun sudah mati gitu. Jadi kena putus asa. Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia temukan untanya ada di hadapannya dengan seluruh bekalnya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, Allah lebih senang dengan atau lebih gembira dengan taubat hambanya dari orang tadi yang baru menemukan seluruh bekalnya yang sudah hilang tadi. Dia sudah putus asa. Jadi sebenarnya Allah SWT itu senang dengan taubat kita. Bukan berarti dimudahkan orang berbuat dosa, tidak. Tapi perbuatan dosa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting adalah orang yang mau bertaubat.
Ya, kata Nabi SAW, semua anak Adam bisa berbuat dosa, tapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu menyertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada orang berbuat dosa misalnya, di mata kita dosanya besar. Kita tahu ini dosa besar, seseorang berzina, seseorang berbohong, seseorang riba, gitu kan. Bahkan misal sampai pada tingkat tinggi seseorang membunuh misalnya, seseorang membunuh. Bagaimana kira-kira? Apakah Allah akan mengampuninya? Jawabannya pasti iya. Allah akan mengampuni selama dia taubat nasuha. Makanya pernah ada juga hadis yang lain, ada seseorang pernah membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Tapi ini bukan orang alim ya, bukan orang yang faham agama, tapi cuma suka ibadah. Ini banyak, di Indonesia pun banyak kita ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mau ibadah tapi ibadahnya nggak ngikutin perintah Allah, gitu kan. Maka yang terjadi, dia mengatakan kepada abid tersebut, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan Allah menerima taubat saya? Orang itu bilang tidak mungkin. Kamu sudah bunuh 99, gak mungkin Allah ampuni. Maka orang ini karena putus asa, membunuh tadi orang itu. Orang abid ini, dia genapkan 100. Kata Nabi SAW dalam hadis, dia genapkan 100 jiwa yang sudah dia bunuh. Lalu dia jalan terus sampai tiba kepada seorang alim, orang yang faham tentang ilmu agama. Ditanya, saya sudah membunuh 100 jiwa, masih bisa enggak Allah terima tobat saya? Kata orang itu, rahmatnya Allah luas. Asal kau mau tobat nasuha, maka Allah akan terima. Artinya tobat nasuha ini diikuti dengan 3 syarat yang sudah sering kita tekankan ya. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, kemudian sesali, kemudian janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Allah SWT akan menerima taubat itu, akan menerima taubat itu. Maka akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cukup ada lanjutan hadisnya, tapi saya rasa mungkin sudah pernah kita dengar. Intinya adalah di sini Allah menerima taubat seorang hamba, dan kita tidak boleh mengklaim seseorang selama dia masih hidup lalu kita cap orang ini ahli neraka. Kau tidak akan diampuni sama Allah, itu nggak boleh. Ya, bahkan kalau kita ucapkan itu, ancamannya berat buat kita, karena kita seakan-akan melampaui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau saya tidak jelaskan seperti ini, mungkin kalau dibaca sendiri sulit difahami ya. Karena tiba-tiba potongan hadisnya adalah kata Nabi SAW, ini kalau ada seseorang bilang pada temannya atau ada orang yang lihat buat dosa, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni bagi si fulan, maksudnya bagi kamu gitu. Karena besarnya dosa temannya. Saya yakin mungkin kita semua punya teman-teman yang kira-kira kehidupannya terlalu bebas gitu. Banyak kesalahan-kesalahan dilakukan. Maka rangkul dia. Ya. Sampaikan kepada dia sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kisah, apa saja. Kita tidak pernah menjadi penyebab, ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Kita hanya bisa menjadi penyebabnya saja, gitu kan? Dia tidak tahu. Berapa banyak saya pernah kasih contoh mu'allaf masuk Islam hanya karena membaca Qul Huwallahu Ahad. Berapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengarkan azan, hanya karena melihat jilbab, kan gitu. Berapa banyak orang subhanallah datang majelis ilmu. Saya temukan ada salah seorang ibu-ibu pernah hadir majelis ilmu, sampai saya disampaikan sama ketua majelis taklimnya, Ustaz tahu, yang paling pintar beragama, berargumen tuh ibu itu, gitu kan. Selama ini sudah bertahun-tahun taklim bersama kami, tidak pernah ada yang bisa memberikan petunjuk atau menyampaikan ke dia atau membuat dia pakai jilbab. Pokoknya dia mengatakan yang penting di hati. Gitu. Sudah ada argumen disampaikan sama dia. Ada hadis begini kan, ada hadis begini kan gitu. Subhanallah, satu waktu saya baru masuk dalam majelis taklim itu, saya sampaikan tentang masalah kematian, tentang masalah akhirat. Tidak sengaja saya singgung masalah pentingnya orang menjalankan perintah agama, diantaranya wanita menutup hijab, gitu kan. Dan bagaimana hikmah-hikmah besar dari masalah hijab, dia tidak akan diganggu oleh orang, dia akan mendapatkan pahala, gitu kan. Dan banyak sekali hal-hal yang hikmah-hikmah yang saya sebutkan gitu. Tiba-tiba subhanallah dia menangis, rupanya saya tidak tahu. Setelah pulang dari majelis taklim, baru dia pakai, mulai hari itu dia pakai jilbab, gitu kan. Saya didatangi majelis, ketua majelis saya mengatakan, Ustaz, alhamdulillah dia dapat hidayah. Saya bilang itu dari Allah, bukan dari saya nggak pernah punya target itu. Saya nggak pernah tahu, ibu nggak pernah sampaikan kepada saya sebelumnya bahwasanya orang ini nggak mau pakai jilbab. Saya nggak pernah tahu itu. Tugas saya menyampaikan. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Kalimat mana yang kita ucapkan, hadis mana yang kita ucapkan, ayat mana yang kita ucapkan, nasihat mana yang kita ucapkan yang menjadi penyebab hidup orang. Bisa saja subhanallah sebuah hadis Bapak Ibu dengar, gitu kan? Pada saat kita dengar bisa mengubah hidup kita sampai kita meninggal menjadi baik. Sama halnya pernah saya bahasakan, hati-hati dengan majelis yang tidak baik.
kumpul sama teman-teman yang tidak baik. Karena bisa dengan satu cerita dia, itu mengubah hidup kita. Yang tadinya pakai jilbab, buka jilbab. Yang tadinya tidak pernah berzina, jadi berzina. Yang tidak pernah bohong, jadi berbohong. Karena cerita mereka gitu. Makanya penting sekali untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Gitu kan, komunitas sangat penting. Karena berpengaruh. Inilah sesuai dengan sabda Nabi SAW. Perumpamaan majelis yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha, itu seperti penjual minyak wangi. Yang kalau kita lewat saja, nggak buat apa-apa, kita akan tercium bau wanginya. Kalau penjual minyak wangi, cuman lewat, kita nggak beli, nggak mampir, maka kita tetap bisa cium bau wanginya. Tapi kalau kita mampir, kita bisa beli, bisa diberikan hadiah, gitu kan? Jadi banyak sekali manfaatnya majelis yang baik. Kita akan dengarkan hal-hal yang baik dari mereka. Kalau perumpamaan majelis su' atau majelis buruk, kata Nabi SAW, adalah seperti nafikhul kir. Kir itu tempat pembakaran arang, gitu kan? Yang arangnya lagi dibakar, apinya lagi meletup-letup, biasanya dikipas sehingga apinya banyak yang terbang. Itu seperti majelis su', kata Nabi SAW. Kita lewat saja, maka tercium bau yang gak enak. Kalau kita mampir, baju kita bisa terbakar dengan ya letupan-letupan api dari arang tadi. Maka itu perumpamaan majelis su'. Makanya penting sekali, gitu kan? Penting sekali untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Di sini kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mengatakan melihat orang berbuat salah, lalu dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Apa yang terjadi? Kita seakan-akan memaksakan ya pendapat kita, gitu kan, bahwasanya Allah tidak akan ampuni. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis qudsi ya. Siapa orang ini yang berani-berani bersumpah memastikan hukum atas namaku? Karena dia bilang demi Allah kau tidak akan diampuni, gitu kan? Sebenarnya dia niatnya baik. Artinya orang seburuk kamu perbuatannya, tiap malam berzina, tiap malam khamar, mungkin pernah bunuh orang, mungkin setiap hari riba, gitu kan? Kayak kamu ini gak akan diampuni. Demi Allah tidak akan diampuni. Tapi dia menggunakan nama Allah di sini. Allah malah murka dengan dia. Nggak boleh. Ya, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kamu hidayah, gitu kan? Kita tunjukkan, sampaikan sebuah hadis, mungkin itu bisa membuat dia berubah. Kata Allah, siapa yang bersumpah memastikan ya hukum atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah mengampuninya. Justru karena sumpah kita tadi yang salah, Allah mengampuni dia, dan apa yang terjadi? Dan justru membatalkan amalmu sesuai dengan kadar dosanya. Maksudnya amalnya akan dihancurkan. Orang yang bersumpah tadi atas nama Allah, memastikan tidak akan diampuni si fulan, justru amalnya dia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan karena penyalahgunaan sumpah tadi. Penyalahgunaan sumpah bukan pada tempatnya. Kemudian dalam hadis yang ketiga, dalil yang ketiga beliau mengangkat adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, juga disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Libas, dan juga disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Buyu', An-Nasa'i dalam Kitabul Buyu' juga. Cukup banyak meriwayatkan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbilu izarah wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halafil kadhib. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Maksudnya nanti di timbangan amal, biasanya mungkin dosanya 100, pahalanya 90. Untuk masuk surga harus dibersihin ya lebih dari 10 dosanya. Maka ini namanya disucikan oleh Allah. Allah tidak akan mensucikan ya dia dari dosanya, walaupun sebenarnya dia butuh untuk pensucian. Ini ada 3 golongan. Allah tidak ajak bicara, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Ini ada bahasan sendiri, khusus untuk kaum laki-laki. Khusus untuk kaum laki-laki. Kalau tidak salah dosa besar yang ke-53 nanti ada tentang isbal, ya, namanya isbal. Apa itu isbal? Laki-laki menutupi mata kakinya dengan pakaiannya. Dari atas ke bawah ya, celana, thawb. Tapi kalau dari bawah ke atas kayak kaos kaki nggak ada masalah, menutupi mata kaki. Yang dari atas ke bawah, tentu di sini nanti akan ada bahasan sendiri. Saya cuma ingin menitik beratkan, kalau ada di antara suami ibu-ibu misalnya, gitu kan, atau bapak-bapak juga tentunya yang hadir ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan ganjil dong kalau celana saya gantung, gitu kan.
Nah ini sebenarnya cuma masalah persepsi. Masalah apa? Persepsi. Kenapa banyak laki-laki kalau pakai jas dia lebih percaya diri? Apa sebabnya kira-kira? Karena persepsinya ini pakaian keren, gitu kan? Jadi dia begitu pakai jas, percaya dirinya lebih besar karena persepsi. Kenapa ada orang-orang yang jalan, perempuan jalan dengan pakaian banyak bolongnya, gitu kan? Terbuka auratnya, tapi dia bisa berjalan, dia percaya diri jalan di mall misalnya. Orang semua lihat, ya lengannya, ya punggungnya, ya pahanya dan segalanya. Kenapa? Karena dia persepsinya ini bagus. Ini oke-oke saja nggak apa-apa gitu kan. Nah kenapa banyak sebaliknya orang perempuan pakai jilbab besar atau laki-laki pakai baju koko atau tidak isbal? Kenapa mereka malah tidak ya merasa kecil hati kalau jalan? Karena persepsi dia ini pakaian tidak benar gitu. Coba diubah persepsi itu, gitu kan? Mestinya kita bisa lebih percaya diri untuk jalan dengan pakaian kita, gitu kan? Kalau kita percaya diri, kalau ibu-ibu jalan dengan jilbab besarnya dan percaya diri jalan dengan itu, maka tentu tidak ada masalah, gitu kan? Sebagaimana orang bisa percaya diri untuk buka pakaiannya, kan gitu. Ada orang, subhanallah, tidak sadar dengan menggunakan pakaian laki-laki di atas mata kaki dianggap tergantung, gitu kan? Persepsinya itu adalah jelek. Padahal sebenarnya ada orang yang make pakaian yang di atasnya sampai ke lutut, nggak apa-apa tuh, jalan di mall. Ada orang lebih tinggi lagi, pahanya kelihatan. Kok dianggap nggak apa-apa? Karena persepsinya ini bagus, ini nggak bagus. Jadi tinggal masalah persepsi saja. Makanya kalau ada yang tanya, misal pasangan kita nanyakan kenapa kok saya harus begini, ya itu persepsi. Kita mau indah di mata Allah atau di mata makhluk, gitu kan? Jadi harusnya kita bisa mendahulukan agama kita. Ingat, setiap muslim harus punya judul hidup. Di atas kepala kita, buat sebuah kotak judul hidup namanya agama. Ini judul hidup kita. Semua yang kita lakukan, kembali kepada agama itu. Dan agama selalu targetnya akhirat. Ini judul hidup ya. Jadi apapun yang kita kerjakan kembalikan ke situ. Boleh nggak? Mana yang boleh kita kerjain, mana yang tidak boleh ditinggalkan, gitu kan? Dan targetnya selalu akhirat. Berbuat apapun berhubungan dengan masalah agama, targetnya akhirat. Berinfak untuk akhirat, sholat untuk akhirat, semua untuk sana, target. Itu judul hidup. Kalau ini judul hidup kita, kita akan tenang. Hidup di mana? Ya. Bagaimana keadaan kita? Sama saja. Karena kita punya judul hidup. Orang yang tidak ada judul hidupnya susah. Kalau musibah lagi datang, dia tidak punya judul hidup agama tadi, dia akan bingung hadapin. Tapi kalau dia punya judul hidup, dia bisa ambil. Oh, agama bilang apa sih kalau lagi ada musibah? Oh, lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Udah tinggal dikerjain. Kan selesai. Lagi ada nikmat, bagaimana caranya menambahnya? Agama nuntun dia. Mau bergaul, mau berbisnis, mau berumah tangga, mau berpolitik, apa saja, judulnya agama. Targetnya akhirat. Udah selesai. Kita akan tenang tuh karena punya panduan. Kita punya panduan gitu. Siapapun yang mengatakan sesuatu yang bentrok dengan agama, tinggalin aja. Udah selesai, gitu kan? Karena itu prinsip hidup kita dan pasti kita akan aman karena agama ini berarti kita sedang ikut panduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah ini adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang perlu diragukan dengan masalah itu. Baik, dikatakan di sini adalah golongan pertama yang Allah tidak akan lihat mereka, ancamannya berat ya. Tidak akan dibantu di timbangan hari kiamat untuk hilangin dosanya. Dan juga dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini halaman 76 ya. Kita sedang bahas halaman 76 kalau yang baru datang. Orang yang memanjangkan pakainya melebihi mata kakinya. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan pakaian seorang mukmin laki-laki itu adalah setengah betisnya, gitu kan? Itu malah lebih afdal lagi. Nanti bisa dipelajari di halaman 50 dosa besar ke-53, nanti akan lebih panjang lebar kita bahas itu. Jadi sekali lagi tentang masalah persepsi saja ya gitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka nyebut-nyebut kebaikannya yang pernah dibeli oleh orang lain. Perhatikan ya, hati-hati. Jangan pernah coba nyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, nggak boleh. Saya sudah pernah bantu kamu sekian banyak, saya sudah pernah begini, saya sudah pernah begitu. Nggak perlu. Itu bukan hanya tidak boleh ya, tapi dosa besar. Orang yang mannan, yang nyebut-nyebut kebaikannya, maka itu akan
termasuk dalam kategori dosa besar, dan bukan cuma dosa besar, tadi ada ancaman. Allah tidak akan ajak bicara hari kiamat, Allah tidak akan mensucikan dia di timbangan hari kiamat, dan juga akan dapat azab yang pedih. Semua kebaikan yang pernah kita lakukan harus yakin sudah ada raqib yang mencatatnya. Udah ada raqib yang mencatatnya, dan kalau kita berbuat salah ada atid gitu kan. Tapi yang jelas raqib mencatat semuanya, kita nggak butuh menyebut-nyebutnya. Masalah sama pembantu misalnya, masalah dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan teman-teman, itu semua nggak perlu disebutkan. Apapun yang pernah kita kerjakan pada anak kita pun tidak perlu kita mengatakan ibu sudah membesarkan kamu, itu nggak perlu. Nggak perlu sebutin untuk apa? Memang orang semua sudah tahu kok, gitu kan? Nggak perlu disebutin gitu kan? Saya sudah membiayai kamu sekian lama, misalnya, itu nggak boleh disebutin. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Tadi yang saya bilang, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung 30% gitu. Nah ini semua tidak boleh. Jadi dianjurkan dalam Islam juga, walaupun ada sumpah yang dibolehkan dengan menggunakan nama Allah, tapi kalau kita masih bisa tidak menggunakan sumpah, maka lebih baik bicara apa adanya. Karena memang kejujuran pondasi dari agama kita gitu kan. Pondasinya adalah kejujurannya, sampaikan apa adanya saja. Kalau darurat baru kita bersumpah. Kalau darurat itu pun kita bersumpah sesuai dengan apa yang dibolehkan saja. Kemudian selanjutnya dalil yang keempat dan yang kelima, ini sebenarnya yang diriwayatkan Imam Muslim, yang saya bilang tadi jenis sumpah yang kedua, tapi tidak masuk dalam bahasan kita ya sebenarnya, tidak masuk. Tapi di sini beliau sebutkan dalilnya, beliau mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Dengan lafaz lain faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, tadi demi pohon, demi apa gitu kan. Di Indonesia ini ada. Jadi demi Rasulullah, demi Nabi. Nah itu nggak boleh. Gitu kan? Itu bersumpah atas nama makhluk walaupun atas nama Nabi. Gitu kan? Demi Allah saya sumpah, demi Rasulullah, ini nggak boleh. Demi Rasulullah ya nggak boleh. Demi Allahnya boleh. Karena Rasulullah SAW pun dengan kemuliaan yang beliau miliki, tetap beliau adalah makhluk, tidak boleh bersumpah atas nama beliau. Apalagi nama-nama lain, gitu kan. Di sini dikatakan siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir. Dalam lafaz lain dia telah berbuat syirik. Berarti perbuatan yang sudah jauh. Yang saya bilang tadi di awal pertemuan, ingat ya. Ada sumpah yang dibolehkan, ada sumpah yang tidak dibolehkan. Sumpah tidak dibolehkan mutlak adalah menggunakan nama selain Allah, walaupun pada hal-hal yang dibolehkan, gitu kan. Demi Rasulullah saya akan puasa, nggak boleh, gitu kan. Karena sumpah nama selain Allah dan di tempat yang tidak walaupun itu dibolehkan, apalagi kalau tidak dibolehkan. Dia sudah menggunakan demi Rasulullah misalnya saya akan berbohong, maka bertemu antara dua hal yang buruk, menggunakan sumpah selain nama Allah dan juga bersumpah pada hal yang tidak dibolehkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis setelahnya, beliau mengangkat dalil yang keenam. Di sini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga An-Nasai dalam Kitabul Qadha, di mana Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban qila wa in kana syai'an yasira qala wa in kana qatiban min arak. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersumpahkan untuk mengambil hak milik seorang muslim. Tadi saya bilang ya, jadi sumpah yang pertama adalah menggunakan nama Allah tapi pada hal yang dibolehkan, tidak bohong ya. Demi Allah saya akan datang ke rumahmu, misal, itu boleh. Demi Allah saya tidak melakukan, itu boleh. Sebenarnya memang dia benar, malah ibadah itu. Ada jenis sumpah atas nama Allah tapi bohong. Demi Allah belum sampai modalnya, demi Allah saya tidak datang, tapi dia bohong, dia tahu dia bohong. Maka ini ya, ada tadi saya katakan konsekuensinya dia harus taubat nasuha, bayar kafarah, dan apa? Mengembalikan haknya orang yang diambil. Misalnya dia bilang demi Allah ini barang saya, berarti konsekuensinya 3 tadi ya. Dia harus taubat dengan sumpah bohongnya, dia harus membayar denda tadi,
Dendanya tadi membebaskan budak, memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian mereka, atau ya, apa tadi yang ketiga? Berpuasa 3 hari. Jangan dilupa ini ya. Dan kalau memang pernah dalam masa lalu kita pernah bersumpah tidak benar begini, maka mulai sebentar mampir kemana, rumah makan Padang misalnya, yang biasa kita beli 10 bungkus kasih orang miskin. Dibayar kafarahnya. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Mungkin pernah sumpah yang bohong ini, maka harus dibayar kafarah. Karena ini masih berhubungan dengan masalah itu. Kemudian kalau ada haknya orang lain di situ kita pernah sumpah, dikembalikan. Perhatikan hadis ini sangat tegas. Yang tadi yang kita akan bacakan dalil yang ke-6 ini ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersumpahkan untuk mengambil hak milik seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah marah padanya. Lalu ditanyakan kepada beliau, walaupun sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, sedikit aja yang diambil. Demi Allah ini air saya misalnya. Padahal sebenarnya bukan air dia. Air yang kita anggap remeh gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Sekalipun hanya sepotong ranting kayu arak. Kayu arak itu tipis sekali yang dipakai siwak biasa ya. Nah, itu walaupun seperti itu saja yang diambil, tetap sama. Ya, tetap akan ada konsekuensi daripada pelanggaran gitu kan. Jadi Allah akan murka padanya. Kemudian kalau seandainya ada orang pernah mengucapkan sumpah yang kedua yang tidak boleh tadi mutlak, menggunakan nama selain Allah, ya kan? Baik pada hal-hal yang dibolehkan, demi Rasulullah saya akan puasa, ini nggak boleh. Ini yang mutlak tidak dibolehkan, perbuatan syirik tadi, atau bisa sampai pada kekufuran. Atau demi gunung, demi pohon, demi apa gitu kan, dia sumpahnya menggunakan nama selain Allah, tapi benda-benda yang dibolehkan, misalnya puasa, misalnya sedekah, demi Allah saya akan, demi gunung saya akan bantu kamu, demi Rasulullah saya akan lakukan ini. Ini misal contoh, ini nggak boleh gitu kan. Kalau dia sumpah pun dengan selain nama Allah dengan hal-hal yang malah diharamkan gitu kan, maka ini jelas lebih tidak boleh lagi. Kalau ada orang lakukan, apa yang dia harus lakukan di sini? Ya, dia harus taubat nasuha. Kemudian di sini hadisnya menuntun kita, hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Aiman. Ini dalil yang ketujuh ya. Man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah lalu sumpahnya ia mengatakan demi Lat dan Uzza. Lat ini dua berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy dulu. Di sini cuma contoh saja. Ini terjadi, hadis ini ada sebabul wurudnya. Kalau ayat kan ada sebabun nuzul ya. Hadis ada sebabul wurud, sebab disebutkannya hadis. Jadi ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, kebiasaan lisan mereka dulu mengatakan demi Lat, demi Uzza, demi Lat, demi Uzza. Masih nyumpah atas nama Tuhan mereka walaupun sudah muslim. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang bersumpah lalu mengucapkan dalam sumpahnya demi Lat dan Uzza, demi dua patung yang disembah di Mekah, maka hendaklah segera dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini bentuk pembatalan terhadap kemusyrikan tadi. Atau mungkin juga ada orang tadi misal mengatakan demi Rasulullah, kan gitu, demi kuburan si fulan, demi syekh fulan, kan, demi kiai fulan, ini semua sama ya kategorinya. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, artinya kita membatalkan kemusyrikan tadi yang kita lakukan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini tandanya orang itu sudah kufur dan dia mengulangi keislamannya, seakan-akan begitu, karena dia mengucapkan kembali la ilaha illallah. Ya, makanya saya ucapkan tadi dan saya sering akan ulangi sampai di akhir bab bahasan kita, kalau darurat baru sumpah, walaupun pakai nama Allah gitu. Kalau enggak, biasakan memang kita selalu dalam ya, lingkup kejujuran. Kata Nabi SAW, lazimilah kejujuran walaupun di depan mata kalian apa? Kehancuran. Dan jauhilah kebohongan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Jadi lebih baik nggak apa-apa disampaikan apa adanya gitu kan. Atau kita diam. Memang kalau kita nggak bisa sampaikan ya kita diam saja. Ya kita punya hak untuk mengatakan iya atau enggak kan mestinya gitu. Jadi ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini juga ada sedikit hukum. Pernah ada sebagian ulama membahas, kalau ada seorang suami atau seorang istri
yang mengatakan kepada pasangannya setelah menikah, saya mau kau bersumpah atas nama Allah kalau kau tidak pernah berzina misalnya, atau kau tidak pernah begini, gitu kan? Maka ini tidak boleh dijawab. Kita nggak usah jawab. Gitu. Jadi tidak ada ya kewajiban dalam agama untuk mengatakan iya demi Allah enggak, akhirnya kita bohong. Walaupun kita tidak melakukannya, nah, termasuk kalau kita melakukannya maka sudah cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh. Di sini ada bab sendiri di bab khusus masalah fikih. Tidak bolehnya seorang muslim sengaja mendesak muslim yang lain untuk bersumpah, ya kecuali dalam keadaan memang sifatnya orang ini jelas penjahat, gitu kan? Ya memang pemerintah butuh pembuktian, itu lain. Karena umumnya biasa kalau orang memang itu jahat, dia bisa siap saja menggunakan apa saja nama Allah, gitu kan? Maka tidak ada nilainya bagi dia, ya biasa saja gitu. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama bab khusus tidak perlu si istri atau si suami menjawabnya. Karena bagi muslim adalah yang dia lihat sekarang ke depan, bukan ke belakang. Nggak ada urusan dengan yang di belakang gitu. Orang semua punya kesalahan, orang semua punya masa lalu gitu kan. Tapi sekarang ke depan apa yang harus dilakukan? Maka yang penting dalam Islam adalah melihat apa hari ini dan apa yang ke depannya, program apa yang ke depannya. Yang lalu tidak bisa, gitu kan? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membunuh anaknya di masa jahiliyah? Kan gitu. Bukankah para sahabat pernah meminum khamar sebelum mereka mengenal Islam? Ada di antara mereka yang pernah membunuh, ada di antara mereka pernah berbuat banyak kesalahan gitu kan. Tapi setelah datang hidayah kepada mereka, mereka meninggalkan. Dan Islam tidak melihat masa lalunya. Islam tidak melihat masa lalu. Yang Islam lihat adalah sekarang ke depannya. Ada seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama besar. Dulunya itu perampok jalanan. Beliau tiap hari membunuh, beliau tiap hari berzina, beliau tiap hari apa saja banyak macam buat merampok hak-haknya orang. Setiap orang lewat pasti diambil. Satu waktu beliau lagi mau masuk ke dalam satu kota di Irak, disebutkan kisahnya. Ya. Itu beliau masuk ke dalam kota, kemudian mau mencuri niatnya malam-malam. Orang semua kalau dengar namanya Fudail bin Iyad ketakutan pada saat itu, karena luar biasa jahatnya gitu. Pokoknya dia kalau lihat orang bawa barang dibunuh dan diambil barangnya, walaupun orang itu sudah kasih barangnya. Gitu kan. Ya, sudah tradisi dia, kebiasaan dia gitu. Dia masuk ke kota, kemudian Allah berikan dia sinyal hidayah. Makanya orang sejahat apapun selalu saja datang sinyal hidayah, tinggal dia tangkap atau tidak gitu. Dia manjat ke rumah seseorang di kota yang dia ingin merampok ini, kemudian ternyata waktu dia naik di temboknya orang itu lagi sholat malam. Dan orang itu lagi membaca ayat yang bunyinya A'udzubillahi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang beriman itu untuk tunduk hatinya, gitu kan? Dan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan membuat hati mereka jadi lembut, gitu kan? Jadi belum tibakah saatnya? Fudail bin Iyad waktu dengar ayat ini tersentuh hatinya. Tiba-tiba dia nangis gitu. Dia nangis, kemudian dia kayak orang baru kayak seperti orang yang sadar, ya bangun ternyata sudah di tengah lautan, gitu kan? Jadi dia berusaha menyelamatkan dirinya. Dia harus kemana nih tengah malam? Maka sambil turun dari tembok rumah orang itu sambil menangis dia jalan terus sampai menemukan satu masjid. Masjid zaman dulu kan, sekarang pun malam dimatikan lampu. Zaman dulu orang cuma pakai obor gitu kan. Emang nggak ada keterangan. Dia masuk dalam masjid, dia duduk. Marbot masjid waktu menjelang subuh masuk ke masjid, nyalain obor, terus dia sambil negur, kamu kok cepat sekali masuk masjid? Dia nggak tahu siapa di depannya gitu. Begitu dia lihat waktu obor dinyalain Fudail bin Iyad, dia ketakutan marbotnya. Fudail bin Iyad dia lari dari masjid keluar gitu kan. Lalu waktu itu subuh sampai terlambat karena dia sebarin setiap ada orang masuk masjid ada Fudail bin Iyad, ada perampok di dalam masjid. Ini nanti bisa dibunuh. Orang ketakutan semua. Tapi waktu mereka sudah mulai ngumpul, sudah mulai banyak, akhirnya jadi berani dan mereka dengar ada suara isak tangisan gitu kan. Mereka masuklah ke masjid lalu memberanikan diri tanya, ada apa Fudail? Dia mengatakan saya taubat kepada Allah, gitu kan. Nah waktu dia bilang taubat kepada Allah, orang di masjid semua takbir. Kemudian dia diajarin wudu gitu kan. Kemudian dia mulai sholat. Mulai hari itu subhanallah, bayangkan ya kalau orang taubat nasuha benar kepada Allah, itu Allah bukain banyak berkah setelahnya. Mulai saat itu sampai beberapa tahun ke depan, walaupun ulama mengatakan masa lalunya lebih banyak yang buruk daripada masa yang baiknya. Jadi waktu dia taubat sampai dia meninggal itu lebih pendek dibandingkan waktu dia dulu buat dosa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kalau kita lihat buku-buku agama yang berhubungan dengan masalah zuhud misalnya, masalah orang bagaimana memikirkan akhir dari dunia,
masalah kalimat-kalimat, kata-kata keimanan yang bisa membakar iman, yang bisa menambah iman, pasti namanya Fudail ada di situ. Pasti ada saja statement dia. Fudail bin Iyad bilang begini, Fudail bin Iyad bilang begini. Selalu ada saja statement dia gitu. Kenapa? Karena dia sudah, waktu itu dia sudah mulai tobat dan dia terus belajar agama, terus memperbaiki ke depan. Dan inilah agama kita, gitu kan? Agama kita tidak melihat masa lalu seseorang, tapi melihat adalah sekarang ke depan. Maka itu penting sekali. Makanya pernah ada sebuah kisah di mana ada seorang wanita pezina, tiap hari berzina perilakunya, kemudian dia taubat nasuha. Lalu dia datangi seorang syekh di Timur Tengah, dia tanya, "Syekh, kira-kira masih ada orang yang mau nikahi saya enggak ya? Dalam kondisi saya seperti ini gitu. Orang tahu masa lalu saya." Jawabannya syekh sederhana, "Kamu cari orang mukmin, maka orang mukmin tidak akan mengetahui, tidak ingin mengetahui masa lalumu." Orang mukmin tidak mau tahu itu. Kalau dia orang mukmin benar-benar, dia tidak perlu mengetahui masalah itu. Dia akan melihat sekarang ke depan. Bahkan dia menjadikan ini peluang dia untuk beribadah kepada Allah. Karena bisa jadi penyebab ya orang itu menjadi lebih tahu agama dan lebih mengerjakan masalah-masalah agama. Kemudian yang terakhir dalilnya adalah beliau tutup dalil yang ke-8 dengan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, "La yahlif abdun inda hadal mimbar ala yamin athimatin walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar." Tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa, sekalipun hanya berupa sebiji siwak basah, melainkan pasti dia akan mendapatkan neraka. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Oleh karena itu kita ambil pelajaran dari sini adalah sumpah itu seharusnya dijauhi. Sumpah seharusnya dijauhi. Sumpah seharusnya dijauhi kecuali darurat sekali. Kecuali darurat, gitu kan? Kalaupun kita harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak yang lainnya. Ya, hati-hati, saya ulangi lagi, termasuk kalau kita mengatakan apa demi Rasulullah, itu nggak boleh. Karena itu tidak boleh. Termasuk juga saya sering ingatkan di pengajian saya, sumpah-sumpah yang sering dilakukan Indonesia itu dengan menunjukkan 2 jari, gitu kan? Itu tidak perlu sumpah dengan cara itu. Ya, karena itu sumpah maknanya apa? Sementara sumpah kita, Tuhan kita hanya satu. Untuk apa kok ada 2, gitu kan simbolnya? Ya, sumpah atas nama Allah, ya saya sumpah atas nama Allah satu. Dan Nabi SAW kalau berdoa dan menyebutkan nama Allah, beliau mengangkat telunjuknya ke langit, gitu kan? Dengan satu saja. Jadi beliau kalau khutbah Jumat kemudian berdoa di khutbah kedua, beliau mengangkat telunjuknya satu saja ke atas, gitu kan? Maka ini termasuk tradisi-tradisi yang mesti diganti, yang mesti diubah. Jadi sekali lagi kita simpulkan dari dosa besar ke-23 ini, jangan pernah sumpah kecuali darurat sekali, dan jauhi yang namanya sumpah bohong, gitu kan? Setiap kita melakukan satu perbuatan dosa, perbuatan salah, maka tutuplah dosa tersebut. Ya, jangan sampai kita malah menceritakan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seburuk-buruk orang hari kiamat orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah, kemudian dia membongkar sendiri, dia membukanya sendiri, gitu. Baik, ini dosa besar yang ke-23. Bagi yang punya pertanyaan nanti ditulis dulu di kertas. Saya ingin langsung lanjut ke dosa besar 24 karena berhubungan. Ya, karena berhubungan satu sama yang lain, gitu kan. Nanti sekalian ditulis ya, nanti sekalian ditanya terakhir. Baik, dosa besar ke-24 adalah gemar berkata bohong. Ya. Nah, biasanya orang yang terbiasa bohong, gitu kan, itu pasti sangat berhubungan dengan sumpah. Karena dia sudah sering bohong, jadi bobot kalimatnya dia, bobot statement dia sudah tidak ada. Maka dia harus dukung dengan sumpah, gitu kan. Orang kalau satu kali aja pernah bohong, dan orang yang sedang dia ajak berbicara tahu pernah berbohong, maka sudah sulit. Kita nggak tahu yang mana yang jujurnya nih, gitu kan. Susah. Maka terpaksa dia menggunakan sumpah. Sumpah pun kalau dia sudah terbiasa bohong, maka dia sangat dekat dengan sumpah bohong, sumpah dusta tadi, sangat dekat dengan dosa yang 23, gitu kan. Jadi sangat berentetan satu sama yang lain. Makanya orang mukmin itu harus selalu apa adanya, berbicara sejujurnya, ya, tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi, apa adanya. Ingat, selalu saya bilang, judul hidup kita adalah agama, targetnya akhirat, gitu kan. Selalu begitu. Agama kita menuntun masalah kejujuran, mengatakan lazimilah, selalu jadikan sebagai prinsip hidup kejujuran,
Walaupun depan mata kalian kehancuran. Saya kalau jujur nih, nanti malah saya tidak bisa dapat kerjaan, misal. Atau saya malah dipecat dari kerjaan. Atau, gitu kan. Maka itu tidak ada urusannya. Karena kejujuran itu akan membuat ketenangan. Pada saat kita jujur pada saat itu, udah ketahuan kita memang salah dan kita ngakui saya jujur, kena gini. Udah selesai kan? Udah nggak ada urusan lagi gitu. Tapi kalau seseorang berbohong, maka akan ada rentetannya. Bohong satu akan ada adiknya, bohong yang lain, ada sepupunya, ada pamannya gitu kan. Karena setiap kali kita ditanya tentang kasus yang sama, kita akan terus berputar-putar di masalah kebohongan tadi. Makanya lebih baik dijauhi, dan jauhilah kebohongan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Baik. Di sini dikatakan ya, dosa besar ke-24 gemar berkata bohong. Kenapa kok dikatakan gemar? Apa sebabnya? Jadi di sini ulama merincikan, kalau ada orang dia berbohong sekali misalnya, lalu dia taubat, gitu kan? Segera dia bertobat. Ini beda. Dengan ada orang enggak, bohong aja terus dari bangun tidur sampai tidur isinya bohong, gitu kan? Jadi semuanya berisi, tidak ada hidupnya dia yang kejujuran. Semuanya berisi hal-hal yang tidak benar. Jadi kita susah untuk menebak pribadinya orang ini mana sebenarnya, gitu kan? Karena semuanya diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Perhatikan beliau mengangkat dalil pertama adalah surah Mu'min ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi ternyata salah satu penyebab orang tidak bisa dapat hidayah. Hidayah itu kayak gini. Dengar azan mau sholat itu hidayah namanya. Ada orang miskin lewat mau sedekah itu hidayah. Itu hidayah itu. Apa saja, setiap perbuatan baik kita kayak tersentuh mau melakukan, maka itu hidayah namanya. Nah hidayah ini bisa tidak ada kalau kita bohong. Jadi nanti lewat dengar azan biasa aja, nggak terfikir sholat. Lewat apa saja pokoknya kita jadi biasa gitu. Ada fakir miskin, sudahlah ini. Pokoknya jadi biasa, jadi nggak ada sesuatu yang penting. Nah itu karena apa? Karena pembohongnya. Bohong ini akan mengangkat itu. Akan mengangkat sebab hidayah itu nggak ada. Ya, jadi kita nggak bisa tertuntun untuk melakukan kebaikan gitu. Makanya tidak ada manfaatnya sama sekali berbohong. Nah untuk supaya tidak berbohong, jangan buka pintunya. Kan biasanya orang berbohong itu ada sebabnya kan, karena dia melakukan satu perbuatan yang salah gitu kan. Nah ini tutup semua pintunya, jadi tidak sampai ke sana. Karena kalau saya sampai ke sana akan terbuka lagi pintu-pintu yang lain. Baik, sebelum jauh saya menjelaskan. Bohong dalam Islam diharamkan kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama dalam peperangan. Yang dibolehkan berbohong bagi muslim adalah pada saat berperang. Misal kita masuk ke medan perang, kemudian ditawan oleh musuh. Lalu ditanya oleh musuh, berapa jumlah pasukan Islam? Ada 5.000, kita bohong mengatakan 50.000. Itu nggak apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan kharbul hida, perang itu adalah tipu daya, gitu kan? Itu dibolehkan. Pernah Khalid bin Walid, ya sahabat Nabi yang mulia, beliau memimpin pasukan kurang lebih 12.000 orang. Bukan beliau memimpin sebenarnya, pemimpin perangnya mati, Khalid bin Walid jadi memimpin setelah itu. Beliau melawan 250.000 orang pasukan Romawi pada saat itu. Waktu beliau lihat pasukan muslim banyak, sudah hampir kalah gitu kan, beliau lalu mengubah strategi. Beliau memecahkan sisa pasukan yang ada, itu dipecah jadi 100 orang. Setiap 100 orang ini, kata Khalid bin Walid, pergilah kalian keluar dari kancah peperangan, 100 orang pergi dulu, ngambil pelapa-pelapa kurma, sejauh mungkin dari tempat medan perang ini ada pohon kurma, cabutin daun-daunnya. Kemudian kembali masuk ke medan perang, tapi dengan cara pelapa kurmanya disentuhin di padang pasir. Jadi debunya bergumur gitu ya, jadi banyak. 100 orang datang, 100 orang pergi lagi. Jadi gantian. Sementara yang lainnya masih berperang di medan perang gitu kan. Pada saat dijalankan itu, ini kan sebenarnya tipu daya gitu kan. Tapi dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau melakukan itu, 100 orang masuk berdebu, kemudian datang lagi 100 orang yang lain dari belakang, datang lagi dengan pelapa kurma yang diseletin di debu. Ya, kemudian buru-buru. Jadi musuh ini melihat banyak sekali umat Islam gitu. Pada saat musuh melihat banyak dan jumlahnya mereka memang cukup banyak ya, 250.000 dibandingkan dengan 12.000 itu jauh sekali, gitu kan.
Maka pada saat itu musuh pun akhirnya jadi takut dan Khalid bin Walid menarik kembali pasukannya. Tapi seperti itu keadaannya. Dalam peperangan berbeda. Jadi Nabi SAW mengatakan dibolehkan atau diharamkan berbohong kecuali di 3 tempat, yaitu masalah peperangan. Yang kedua, memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Islah dzatu bayyin namanya. Jadi misal ada si A sama si B lagi bertengkar. Kita datang menjadi orang penengah. Kita mengatakan, oh si A mengatakan bahwasanya si B ini sebenarnya merasa bersalah. Si B sebenarnya merasa bersalah. Hanya saja si B ini ya lebih tua dan dia ya merasa berat untuk mulai. Padahal sebenarnya si B nggak mengatakan itu, kan gitu. Kita memperbaiki orang yang bertengkar, gitu kan. Tapi di sini juga tetap ulama mengatakan dalam koridor tidak berlebih-lebihan, gitu kan. Hanya sekedar untuk memperbaiki keadaan, gitu kan. Baik, ini termasuk yang boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bercandanya suami istri. Ya, bercandanya suami istri, tapi bercanda ya. Jadi misalnya si suami baru datang berantakan, penuh debu, keringatan gitu kan. Lalu ibu-ibu bilang, mas masuk gantengnya suami saya gitu kan. Nah, sebenarnya lagi berantakan nih gitu. Nah, itu sebenarnya bohong, tapi dibolehkan gitu kan. Nah, daripada kita mengatakan, waduh bau, mandi dulu gitu kan. Mungkin dia malah nggak nyaman. Tapi kita coba rangkul dengan satu hal yang positif gitu kan. Insya Allah kalau kita bilang, Masya Allah belum mandi aja sudah ganteng, apalagi kalau mandi gitu kan. Ya mungkin dia langsung mandi otomatis gitu. Jadi itu dibolehkan. Atau sebaliknya, seorang suami lagi pulang ke rumah, istrinya mungkin lagi cuci baju, lagi bersihin rumah, keringatan gitu kan. Dia nggak boleh mengatakan pergi sana bau misalnya. Nah, mestinya dia mengatakan, Masya Allah istriku begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nanti diambil handuk sendiri lari kamar mandi gitu kan. Ya. Jadi itu termasuk hal yang dibolehkan. Kalau bercandanya suami istri gitu kan, dalam hal-hal yang sebenarnya. Sama contoh lain, kalau laki-laki lagi dimasakin oleh suaminya, oleh istrinya gitu kan. Suami lagi dimasakin oleh istrinya, lalu masakannya mungkin bergaram, enak gak makanannya? Mungkin suami bilang, iya enak. Dia sebenarnya pada saat itu terganggu dengan makanan, tapi dia mengatakan enak. Itu dibolehkan. Tapi nanti dititipin pesan, tidak apa-apa. Cuma lain kali kurangin garamnya ya, gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak membuat orang tersinggung. Jadi tidak patah semangat, gitu kan. Banyak ibu-ibu berhenti masak gara-gara satu kali langsung diserang oleh suaminya, gitu kan. Masakan kamu nggak enak, gitu. Kan jadi nggak masak lagi, besok nggak masak. Kenapa kamu nggak masak? Ya iya kamu bilang nggak enak kemarin, gitu. Akhirnya ditinggalkan kewajiban gara-gara itu. Nah itu 3 poin yang dibolehkan orang untuk berbohong. Selain daripada ini tidak dibolehkan. Selain daripada ini tidak dibolehkan. Subhanallah, kejujuran akan membuat ketenangan hati bagi seseorang. Itu kan, maka jujurlah, maka kita pasti akan tenang. Gitu. Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang yang suka berbohong. Sebagaimana Allah sebutkan, dalil kedua beliau angkat di sini surah Az-Zariyat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, berarti terkutuk di sini sama dengan terlaknat ya, diangkat berkah hidupnya. Jadi dia kan sulit, dia bergaul sulit, dia mau makan sulit, dia mau tidur sulit gitu kan. Orang kalau terbiasa bohong, tidur pun susah, dia akan kebayang-bayang bohongnya gitu. Ya, dia akan dihantui sendiri dengan kesalahan dia, maka sebaiknya jangan dilakukan apa adanya. Dan kalau kita nggak bisa ungkapin ya kita diam, gitu kan. Beristighfar sama Allah, minta kepada Allah SWT agar ditutupi aib tersebut dan Allah selesaikan, itu bisa saja. Kemudian dikatakan juga dalam surah Al-Imran ayat 61 yang dalil ketiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma nabtahil fanajjal la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, lalu kita meminta supaya Allah timpahkan ya, laknatnya kepada orang-orang yang dusta. Mubahalah itu artinya tantangan untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mendakwai orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang Yahudi nolak untuk beriman, maka Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk bermubahalah. Artinya ngajak orang Yahudi, ayo orang-orang Yahudi, kalau kalian memang benar-benar betul, gitu kan, dan sebagaimana saya mengakui kebenaran yang saya miliki, maka ayo kita mubahalah. Datangkan istri dan anak kalian, misalnya pendeta nih, datangkan istri anaknya,
Nabi SAW datangkan istri anaknya, dipertemukan dalam sebuah tempat, lalu kita bersumpah atas nama Allah. Siapa yang bohong dan kita tidak benar, maka dilaknat oleh Allah. Itu namanya mubahalah. Itu namanya mubahalah, gitu kan? Maka di sini dikatakan kalau memang sudah sampai pada puncak, ya, kita misalnya difitnah dan kita tidak bisa perbaikin. Ya, kita sudah coba mau menyampaikan tapi susah, maka bisa dengan mubahalah. Baik siapa yang fitnah saya, silahkan datang di depan seorang hakim misalnya, saya bersumpah atas nama Allah, kamu juga bersumpah atas nama Allah. Kalau siapa yang salah dihukum oleh Allah ya. Sekarang kita minta petunjuk sama Allah. Lalu mulailah si A mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya. Dia mengatakan demi Allah saya tahu dia melakukannya misalnya. Maka itu sudah mubahalah namanya. Yang itu. Dia mengembalikan sudah urusan kepada Allah SWT. Tapi ini yang dibolehkan ya. Kalau yang di Indonesia dilakukan itu salah, sumpah pocong. Nah itu nggak boleh, itu haram, gitu kan? Orang dibungkus dengan kain kafan, dibacain surah Yasin, ini tidak ada anjarannya sama sekali. Itu tidak ada sama sekali dalam agama Islam. Jadi tidak benar, gitu kan? Yang benar itu adalah seseorang menggunakan mubahalah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di sini langsung diambil potongan yang terakhir ya. Saya bacain dari awal hadisnya sebenarnya. Ya. Dikatakan dalam hadis ini di awalnya ya, Iyyakum was-sidq. Di sini tidak tertulis ya. Iyyakum was-sidq, bunyi hadisnya begitu. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wala yazalu rajulun yataharra bis-sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ini saya terjemahin dulu, nanti baru kita masuk ke lanjutan hadis yang ditulis di sini. Di halaman 79 bagian atas sekali itu potongan hadis yang akan saya bacakan setelah ini. Tapi ini awalnya saya bacain ya. Terjemahannya ya, selalulah kalian menjadikan kejujuran sebagai pegangan hidup, gitu kan? Karena kejujuran akan membawa kepada kebajikan. Pasti akan hasilnya baik, gitu kan? Kejujuran akan baik hasilnya gitu. Dan sesungguhnya kebajikan akan membawa ke dalam surga. Seseorang terus saja jujur sampai dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Tahu apa itu siddiq? Penghuni surga yang paling tinggi. Kan surga tertinggi Firdaus dihuni oleh 4 golongan kan, nabi-nabi, syuhada, orang-orang mati syahid, ya, orang-orang siddiq, jujur, dan orang-orang yang saleh. Ya. Jadi termasuk di sini orang-orang yang siddiq. Bagaimana caranya sampai pada tingkat siddiq? Terus saja. Kata Nabi SAW, seseorang terus saja berjujur, jujur, dan tangan apapun tetap berjalan dengan kejujuran sampai Allah catat dia sebagai orang yang siddiq. Kemudian di sini lanjutan hadisnya yang ditulis oleh beliau di sini. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, itu dalam potongan hadisnya di sini kalau ditulis bahasa Arab ya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini cuma potongan saja. Sebelumnya sudah saya bacakan tadi. Wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hatilah kalian dengan bohong, karena bohong itu bisa membawa pada perbuatan keji, kan gitu. Dan perbuatan keji akan membawa pelakunya pada api neraka. Dan seseorang laki-laki, maksudnya seseorang gemar berbohong, berusaha sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maksudnya kata ulama hadis, nanti kalau dia sering gemar bohong, dia sudah sulit jujur. Karena terus-menerus bohong hidupnya. Udah enggak, dia kalaupun mau masuk ke pintu jujur sudah susah gitu. Ya, kalaupun dia mau memperbaiki maka sangat sulit. Ingat, menjaga kejujuran itu bukan hal yang ya, ringan. Merusaknya hal yang sangat ringan. Kita jujur 30 tahun, bohong sekali. Habis 30 tahun itu. Habis semua gitu. Maka itu bahayanya gitu. Jadi menjaga kejujuran hal yang berat, merusaknya gampang, sangat mudah. Sebaliknya kebohongan itu menjaganya mudah, ya, merusaknya juga mudah, gitu kan? Jadi gampang sekali kalau orang bohong, rusak semua hidupnya, udah selesai, gitu. Baik, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ini dalil yang kelima beliau angkat. Tadi yang pertama surah Mu'min 28, Az-Zariyat yang kedua ayat 10, kemudian yang ketiga Al-Imran 61, dan tadi hadis yang muttafaqun alaih tentang masalah disuruh lazimi kejujuran dan disuruh jauhi kebohongan. Kemudian yang keempat adalah hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman.
dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Iman juga. Begitu pula dengan An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda atau ciri orang munafik ada 3. Bila ia berbicara maka ia berdusta, bila ia berjanji maka dia tidak akan menepatinya, dan bila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ya. Jadi di sini ada 3 tanda-tanda orang munafik. Tentu kita sudah tahu munafik itu ya lebih berat daripada orang-orang kafir, gitu kan? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka di neraka nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dasarnya api neraka. Jadi orang kafir masih di atas mereka, masih lebih ringan siksaannya. Ciri-ciri orang munafik yang artinya bentrok sama orang mukmin ya. Kalau orang mukmin jauh dari ini. Kalau mereka berbicara mereka berbohong. Sampai kita sulit membedakan yang mana jujur, yang mana bohong gitu. Ya. Kita lagi makan, kamu lagi ngapain? Ya lagi makan. Selesai. Kenapa harus putar sana sini gitu kan? Ya, seakan-akan susah kalau mau ketahuan makan. Kenapa emang kalau makan gitu kan? Ya sudah, lagi jalan ya, saya lagi jalan. Ya walaupun kita punya hak untuk tidak merincikan, gitu kan? Kamu lagi jalan kemana ya? Saya lagi jalan. Selesai. Kalau emang kalau emang dan kita sudah tahu ada Allah SWT yang mengawasi kita, gitu kan? Tapi yang jelas jangan sampai diikuti dengan hal-hal yang dilarang gitu. Kemudian dikatakan dan bila dia berjanji dia tidak menepatinya. Makanya setiap janji kita harus mengatakan apa? Insya Allah ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar janji ya. Apapun yang kita ingin kerjakan, usahakan selalu ada insya Allahnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan saya akan lakukan itu besok kecuali dia mengatakan ya bila Allah inginkan, insya Allah. Dalam hadis Bukhari dikatakan ya pernah Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan saya akan mengelilingi istri saya, gitu kan? Beliau mengatakan dan malam ini dan akan membuat mereka semua melahirkan mujahid di jalan Allah. Ternyata, gitu kan? Ternyata beliau lupa mengucapkan insya Allah. Gitu. Maka pada saat itu gagal istri-istrinya tidak hamil gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Kata Nabi SAW kalau dia mengucapkan insya Allah maka niatnya akan terkabulkan. Gitu kan? Jadi memang mengucapkan insya Allah adalah hal yang sangat positif dan sangat dianjurkan gitu. Dan insya Allah itu bukan berarti kira-kira, bukan. Justru sesuatu yang pasti atau masih samar pun menggunakan insya Allah. Pasti aja. Kita udah pasti mau datang besok, kita tak mengatakan insya Allah saya datang. Jadi di Indonesia ini ada persepsi keliru. Seakan-akan kalau insya Allah itu ragu. Bukan. Insya Allah itu sesuatu yang pasti malah. Tapi kita mempertemukan 2 ibadah. Berjanji sama seseorang muslim itu adalah ibadah, gitu kan? Kalau kita tepatin besoknya akan dapat pahalanya, gitu kan? Dan kita juga mengatakan insya Allah adalah ibadah sendiri. Karena mengucapkan kalimat insya Allah perintah sendiri, gitu kan? Jadi kita mengatakan insya Allah saya akan datang, insya Allah saya akan berikan, insya Allah saya akan bantu. Jadi itu semua adalah hal-hal yang pasti. Begitu pula dengan hal yang tidak pasti juga kita mengatakan insya Allah, gitu kan? Tapi orang mukmin sekali lagi harus jauh dari masalah kebohongan ya. Kalau tidak bisa mengatakan maaf saya tidak bisa, selesai. Jangan nginapin masalah, gitu kan? Lebih baik mengatakan saya tidak bisa. Ya saya mau begini, saya mau kamu datang, saya nggak bisa. Udah selesai. Lebih baik kita mengatakan saya tidak bisa daripada oh insya Allah saya datang tapi saya nggak datang. Saya sudah tahu saya tidak mau datang. Insya Allahnya nggak berfungsi, gitu kan? Insya Allah saya bantu, sudah niat nggak mau bantu gitu. Maaf saya nggak bisa. Udah selesai. Jadi dikelirkan pada saat itu. Seorang mukmin akan selalu tenang karena dia pada saat itu mengkelirkan. Udah selesai gitu kan? Saya nggak bisa, saya bisa. Udah aja habis gitu urusannya. Ya saya salah maafin ya. Udah habis kan gitu. Enggak diputar-putar dengan hal-hal yang salah akhirnya jadi tambah panjang ceritanya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain terus yang ketiga adalah bila diberikan amanah dia berkhianat ya. Jadi amanah apapun yang dikasih maka dia berkhianat. Termasuk pernah saya bahas masalah ini ya. Kalau ada teman kita mengatakan saya cerita sama kamu ini ya, tapi kamu jangan ceritain. Terus kita sudah mengatakan iya.
Berarti itu adalah amanah. Kapan kita menceritakan, teman saya sih bilang jangan cerita, tapi saya cerita sama kamu ya gitu. Jadi sama juga bohong gitu. Ya, ya kalau kita sudah mengiyakan, berarti sudah konsekuensinya nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh gitu. Apalagi itu berbau aib ya. Apalagi berbau aib. Jadi kita memang lebih disunnahkan dalam agama Islam untuk tasattur, menutupi aib seseorang. Kalau ada terjadi sesuatu aib, maka kita lebih baik menutupi dan menasehatinya, bukan malah membongkarnya, gitu. Baik, kalau diamanain sesuatu apapun sifatnya, uang, harta, ya, perkataan, apa benda apa saja ya, itu kita harus menjaga sebagai amanah. Makanya Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin itu gara-gara kasuistiknya apa? Beliau sebelum jadi nabi, itu beliau pernah berdagang di pasar Ukkaz di Mekah. Kemudian beliau barang dagangannya dibeli oleh seseorang dari luar Mekah semua. Setelah selesai laku, dibayar, lalu orang itu mengatakan, wahai Muhammad, saya mau tawaf dulu, nanti saya kembali. Setelah tawaf, habis tawaf orang itu lupa, pulang ke kampungnya, tinggal di Mekah. 3 hari baru diingat. Setelah 3 hari diingat, oh saya kemarin 3 hari lalu beli barang dari seorang di Mekah. Dia kembali lagi ke pasar, buru-buru masuk ke Mekah, Nabi SAW masih sama tempatnya, nggak pindah. Jaga barangnya 3 hari. Nggak pindah-pindah gitu, jaga barangnya. Ini barang yang diamanahin ya. Nah, di Indonesia Masya Allah barang yang jatuh sudah hilang seketika gitu. Jadi betul-betul dijaga sama dia, amanah. Kalau dia sudah mengatakan iya, kalau nggak bisa bilang tidak bisa, selesai. Maaf saya nggak bisa. Kan gitu, daripada kita jadikan PR buat diri kita gitu. Jadi seperti itu, sampai Nabi SAW dapat julukan Al-Amin. Memang orang yang sangat luar biasa jujurnya gitu. Ya. Baik, dalam hadis yang lain hampir serupa, tapi ditambahkan dengan 1 poin sifat orang munafik gitu. Dalam hadis Bukhari Muslim juga disebutkan, ini dalam Kitabul Iman sama, ya, Imam Bukhari Muslim menyebutkannya, arba'un, kata Nabi SAW, man kunna fihi kana munafikan khalisa, wa man kanat fihi khaslatum minhunna, kanat fihi khaslatum minan nifaqi hatta yada'aha, idha tumina khan, wa idha haddatha kadhab, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. Ada 4 perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya 4 perkara tersebut atau salah satu darinya, maka pastikan dia adalah seorang munafik yang tulen sampai dia meninggalkannya ya. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari 4 tadi, maka dirinya telah pada dirinya telah ada suatu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, apabila diberikan amanah maka dia berkhianat. Tadi sudah kita rincikan itu. Kemudian yang kedua, apabila berbicara maka dia berdusta. Yang ketiga, apabila dia berbuat perjanjian, dia mengkhianatinya. Ya, mengkhianatinya ini sudah kita bilang ya, janji tapi dia ingkar janjinya gitu. Makanya kalau tidak bisa, kita pernah utang sama orang, janji mau bayar tanggal sekian, lalu tidak bisa bayar, telepon, ngomong sama orang, maaf ya saya belum bisa, datang ke rumahnya. Sebagaimana waktu awal kita mau pinjam uang, bukan malah teleponnya dimatikan, gitu kan? Seperti banyak terjadi, susah untuk dihubungin. Ini bahaya sekali sifat kemunafikan gitu kan. Telepon, tunjukkan niat itikat baik, saya memang nggak bisa, tapi saya minta waktu begini, saya minta begini. Negosiasi, mudah-mudahan Allah bisa buka hati dan Allah mudahkan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang dan niat mau membayar, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang hutang dengan niat tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Sementara ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada gitu kan. Jadi harusnya memang dengan baik ya kita menyelesaikan itu. Kemudian yang terakhir ini yang belum dibahas ya, apabila dia bertengkar, maksudnya di sini bukan bertengkar ya, berdebat. Apabila dia berdebat, maka dia berbuat keji ya. Artinya dia sengaja menjatuhkan orang gitu kan. Mungkin karena pada saat dia lagi berdebat, misal seorang tuan berdebat dengan pembantunya misalnya, karena dia anggap jenjang sosialnya orang ini lebih rendah, dia semaunya saja gitu kan. Maka di sini dia berbuat keji, dia bukan melihat kebenaran. Harus diketahui kebenaran itu lebih besar daripada segala sesuatunya. Kebenaran itu lebih besar dari apapun gitu kan. Walaupun anak kita masih kecil, lalu dia bicara sesuatu yang benar, maka dukung dia, akuin, oh iya ibu yang salah ya, maafin nak ya, nggak apa-apa gitu kan. Itu satu hal yang positif gitu, karena kebenaran ya itu lebih besar dari apapun. Harus kita junjung tinggi kebenaran itu.
Ya, jadi di sini harus kita ketahui, kalau tidak maka kita termasuk punya sifat kemunafikan gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini dalil yang ketujuh ya. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, diriwayatkan dalam Kitabut Ta'bir ya. Kata Nabi SAW, "Man tahallama bihulmin lam yarahu, kullifa an ya'qida baina syairataini yaumal qiyamah wa lam ya'f'al." Barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihat dalam mimpinya. Ada temannya cerita, saya mimpi Rasulullah. Oh, saya juga gitu. Tiba-tiba ngomong gitu, ikut-ikutan. Padahal dia tidak pernah lihat apa hubungannya gitu. Hanya untuk mendapatkan pujian orang. Ingat ya, pujian orang itu hanya sebatas atau seukuran lidah kita. Hanya itu saja. Oh, kamu cantik ya. Oh, kamu baik ya. Selesai. Terus dapat apa? Gak ada sesuatu gitu. Kadang-kadang orang hanya untuk mendapatkan pujian yang pendek tadi, seukuran lidah orang yang memujinya, itu dia harus mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan waktunya, macam-macam. Nggak ada manfaat sama sekali. Sifatnya duniawi sekali gitu. Yang kita akan tinggalkan gitu, nggak ada nilainya, nggak ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu untuk itu. Apalagi orang kadang-kadang di sini berikan contoh masalah mimpi, karena memang banyak orang terjerumus dalam masalah ini. Ya, banyak orang bohong menyampaikan mimpi. Di sini juga ulama mengambil sebuah pelajaran, tidak bolehnya orang mengarang-arang cerita yang bohong. Jadi hanya untuk membuat temannya tertawa misalnya, maka itu nggak boleh. Kepada anak nggak boleh buat cerita bohong, gitu kan? Cerita yang benar. Kalau memang lucu yang orang ketawa ya ketawa, bukan direkayasa. Ya, ini masuk dalam kategori nanti mengarang-arang kebohongan gitu. Dikatakan sini, barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihat dalam mimpinya, maka orang tersebut dibebankan untuk mengikat antara dua helai rambut pada hari kiamat, maka dia tidak akan bisa mengikatnya. Maksudnya di sini ulama hadis berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan memang betul-betul dia dikasih dua buah rambut yang dia harus ya mengikat satu sama yang lain, tapi tidak pernah bisa. Jadi kesulitan dia. Dan itu terus tersita waktunya dengan perbuatan itu di mahsyar, sementara orang ditimbang amalnya, gitu kan? Yang pendapat kedua mengatakan bukan, ini cuman ibarat saja. Artinya saking sulitnya dia selamat hari kiamat, seperti sulitnya dia mengikat dua rambut yang tipis pada saat itu, gitu kan? Karena kan ada hadis lain yang menyebutkan di mahsyar nanti orang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya, dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringat dia sendiri, gitu kan? Jadi tersibukkan dengan diri dia sendiri. Maka ini perbuatan yang sangat sulit bagi dia. Ya, artinya pendapat kedua mengatakan, dan Allahu a'lam, ini mungkin lebih tepat ya dari sisi makna gitu kan. Artinya dia akan sulit sekali untuk keluar dari kemelut hari kiamat itu, sebagaimana sulitnya dia mengikat dua buah rambut yang pada saat itu matahari sangat panas, orang lagi tersibukkan dengan ya kejadian-kejadian yang luar biasa gitu, nggak bisa digambarkan lagi. Masalah mahsyar itu sesuatu yang menakutkan dan sangat besar gitu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis lain riwayat Bukhari, dalil yang selanjutnya yang ke-8 ya. Hadis yang ke-8 riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Anbiya. Dikatakan, inna afrar fira an yuriyar rajulu ainaihi ma lam taraya. Dilihat di footnote-nya sebelum saya baca terjemahannya, ada tambahan hadisnya, inna min a'zamil fira an yadda'iyar rajulu ila ghairi abi au yuriya ainahu ma lam tara au yaqulu ala Rasulillah SAW ma lam yaqul. Terjemahannya, sungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seseorang mengklaim melihat suatu mimpi dengan matanya apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Tapi ini masih terpotong hadisnya. Lihat di footnote-nya di halaman 80, footnote nomor 2, di mana Nabi SAW mengatakan tadi, sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta adalah seseorang laki-laki yang dipanggil, atau seorang laki-laki atau perempuan tentu ya, dipanggil dengan nasab selain bapaknya. Ini ada bahasan sendiri tentunya, menisbatkan diri kepada selain ayah. Ingat ya, dalam Islam tetap ayah kita, walaupun ayah kita itu orang buruk. Umar bin Khattab itu ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dikatakan Umar bin Khattab. Abu Bakar tuh nama ayahnya Abi Kuhafa, tetap dikatakan Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal dalam keadaan kufur, tetap dikatakan Muhammad bin Abdullah, gitu kan? Itu semua
Ali bin Abi Thalib meninggal dalam keadaan kufur, tetap dikatakan Ali bin Abi Thalib. Perempuan juga begitu, ini terutama ibu-ibu jangan sampai setelah menikah mengganti nama ayah ke nama suami, gitu kan? Ini tidak boleh. Makanya Aisyah tetap dikatakan Aisyah binti Abi Bakar. Nggak nggak temukan riwayat ada Aisyah Muhammad, nggak pernah. Hafsah tetap Hafsah binti Umar, nggak pernah. Dan ini ulama mengatakan adalah hak seorang muslimah untuk tetap menisbatkan diri dia kepada ayahnya, walaupun ayahnya buruk, nggak ada masalah. Karena keburukan orang tua tidak berpengaruh pada kebaikan anak. Nggak ada hubungannya. Ada orang tua pezina misalnya, atau ada orang yang berbuat salah, gitu kan? Anaknya tidak ada hubungannya, nggak ada hubungan sama sekali. Anaknya tetap biasa saja, punya takdir masing-masing jalan, gitu kan? Maka dikatakan di sini adalah orang mengklaim nasab selain ayahnya. Mungkin karena dia malu kah, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Satu-satunya nama yang boleh diklaim selain nama ayah, ya tapi bukan nama seseorang ya, kalau dia anak zina. Kalau dia anak zina, maka berarti dinisbatkan kepada seseorang yang lain selain, misalnya pakai abdu. Seperti misalnya Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Ya, misalnya namanya si A, tidak jelas anaknya ayahnya siapa. Maka dikatakan A binti kalau perempuan Abdullah misalnya. Abdullah ini siapa ya? Hamba Allah. Abdul Ghafur misalnya. Ya sudah, pokoknya hambanya Allah. Dipakai nama-namanya Allah. Kemarin waktu umroh waktu kami lewati museum di Mekah itu, di sebelah museum ada satu tempat. Saya juga baru tahu gitu kemarin. Supirnya sempat bilang sama saya, ini kamu tahu nggak tempatnya? Karena saya sering ngobrol sementara perjalanan ngobrol sama dia terus gitu. Sempat dia bilang sama saya, ini kamu tahu nggak? Setelah ngobrolin masalah kegiatan-kegiatan kerajaan Saudi apa saja, ada bangunan bagus gitu. Saya bilang saya nggak tahu apa, karena nggak ada namanya gitu. Terus dia bilang, ini kantor khusus disiapin oleh kerajaan Saudi untuk anak-anak yang tidak jelas ayahnya. Jadi kalau ada anak yang hasil zina, ada yang ditemukan di jalan, pokoknya diambil di sini, di sini. Dibiayai oleh kerajaan Saudi dari dia bayi sampai dia mati. Jadi bukan dari dia bayi sampai menikah, enggak, sampai dia meninggal. Laki-laki perempuan. Nanti namanya dikasih oleh kerajaan Saudi. Ada nama banyak kalau perempuan, nama-nama siapa, sahabiat semuanya. Nanti binti Abdullah, binti Abdul Ghafur. Ini tidak jelas siapa ayahnya kan gitu. Nanti terakhirnya ditambah nisbat kota Al-Makki gitu. Jadi ternyata ditambah dari Mekah gitu loh. Kalau Madinah Al-Madani gitu kan. Jadi ditambah dengan istilah begitu namanya. Nah itu orang-orang di sana sebenarnya sudah tahu. Jadi kalau ada si fulan bin ini Al-Makki, nah berarti dari sekolah, dari tempat itu, dari yayasan itu istilahnya gitu kan. Nanti kalaupun mereka menikah, ada yang melamar dari luar gitu kan, sudah dinikahkan dengan menggunakan wali hakim tentunya ya, dari pemerintah yang ditunjuk. Kalau kita sekarang dari KUA Indonesia, maka mereka menikah, walaupun menikah tetap di follow up oleh kantor itu. Jadi sebulan sekali ditanya kabarnya, disuruh datang sama suaminya atau sama istrinya, datang gitu kan. Kemudian memberitahukan tentang beritanya. Kalau terjadi pun perceraian dinaungi lagi oleh kantor itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya saking pentingnya untuk menjaga hukum syar'i kan gitu. Tapi sekali lagi dia tidak berdosa ya. Tetap dia punya hak hidup sebagaimana umumnya orang-orang hidup gitu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis ini, atau mengklaim matanya melihat suatu mimpi yang mana sebenarnya tidak dilihat olehnya. Ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya dia melihat dengan matanya dalam mimpi sesuatu yang tidak dilihat. Ini berarti bohong, sengaja ngarang-ngarang mimpi. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian juga atau mengatakan atas nama Rasulullah SAW apa yang belum pernah beliau sabdakan. Misalnya orang mengatakan Nabi SAW bersabda tapi Nabi nggak pernah bilang itu. Nabi SAW tidak pernah bilang gitu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Baik, selanjutnya beliau mengatakan juga dari hadis Abu Hurairah anhu bahwasanya Samurah bin Jundub ya, yang dalam hadis cukup panjang yang menyebutkan tentang mimpi Nabi SAW, di mana di dalamnya disebutkan ammar rajulul ladzi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila kafah wa min kharuhu ila kafah wa ainuhu ila kafah fa innahu ar-rajulu yaqdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Jadi ada cerita waktu Nabi SAW lagi mi'raj ke langit, kan itu diperlihatkan beberapa siksa kubur ya
beberapa siksa kubur. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Di antaranya yang Nabi diperlihatkan adalah ini. Ada laki-laki yang diperlihatkan itu disobek ya tulang rahangnya hingga ujungnya. Jadi tulang rahangnya hingga ujungnya. Dan dari hidungnya hingga ujungnya. Jadi sengaja disobek sampai ke ujung hidungnya. Lalu matanya hingga ujungnya. Maka dia adalah seorang yang keluar di pagi hari dari rumahnya lalu menyebar dusta hingga memenuhi cakrawala. Artinya bohong aja. Ada orang subhanallah keluar sengaja memang cari permasalahan apa untuk jatuhin orang, dia bohong. Terus disebarin ke sana sini. Jadi tersebar kebohongan kemana-mana. Ini makin sulit untuk memperbaiki ya. Makanya saya sering bahasakan kalau bisa, bukan kalau bisa, memang seharusnya tinggalkan nonton gosip. Karena nanti kalau berita itu sedangkan nonton saja yang sifatnya memang ada aib itu padanya, namanya ghibah. Ghibah nggak boleh. Ghibah itu kan menyebut sesuatu yang ada dasarnya pada diri seseorang itu kan. Kalau tidak ada maka namanya fitnah. Dua-duanya nggak boleh. Ghibah nggak boleh, fitnah nggak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Ada orang subhanallah, kalau kita kenal orangnya masih muda ya, kita kenal orangnya kita bisa datang minta maaf. Tapi kalau kita nggak kenal, ada seseorang didatangkan sosok orang yang terkenal lalu didatangkan kisahnya dia lalu diributin di media massa lalu kita kemudian ikut-ikutan dengar sambil sarapan kemudian ambil gosipnya bawa ke majelis taklim, bawa ke kantor, bawa kemana diceritain sana sini. Sekarang kita nggak kenal, pertanyaannya bagaimana minta maafnya? Nah iya akan sangat sulit, padahal sebenarnya harus minta maaf loh ya, nggak boleh enggak, harus minta maaf ya. Tidak boleh tidak gitu, kecuali dalam keadaan kata ulama orangnya sudah meninggal dan kita tidak tahu di mana, maka kita tinggal bertaubat nasuha dan minta kepada Allah agar dimaafin. Dengan cara itu pun, dengan cara lain menyebut-nyebut kebaikan orang itu, menyebut-nyebut kebaikan orang itu. Nah kalau tidak maka berbahaya gitu, Makanya harus hati-hati. Maka dikatakan orang ini keliling untuk membawa kebohongan-kebohongan gitu. Selanjutnya adalah dikatakan dalam hadis. Tapi riwayat ini sebenarnya masih didhaifkan oleh para ulama, diangkat oleh beliau untuk melengkapkan saja karena ada makna atau semakna ya, dia tidak bentrok dengan hadis yang sahih. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan tabiat segala satu kecuali berkhianat dan dusta, gitu kan. Hadis ini diriwayatkan dengan dua sanad yang lemah atau dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di sini dipakai oleh beliau karena ada saksi bahasan masalah bohong dan sinkron dengan bahasan hadis-hadis yang lainnya tentang masalah ya tidak bolehnya orang berbohong gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab Mufrad gitu kan. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya dalam bahasa kiasan yang tidak terus terang terdapat keleluasaan dari kebohongan. Nah, artinya memang kalau kita bisa murni, ya sudah kita bicara murni apa adanya. Dan jadikan sebagai prinsip hidup. Biarkan orang tahu, oh kalau orang ini ngomong udah selesai, orang langsung percaya. Sudah selesai gitu. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis riwayat Muslim juga, dalil selanjutnya riwayatkan Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim beliau, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebagai suatu dosa bagi seseorang bahwasanya dia mengatakan setiap apa yang didengarkan tanpa memastikan. Tadi saya bilang contoh dengar tentang seseorang apa langsung disebarin. Bagaimana kalau kita sudah sebarin ke 10 orang? Ya, padahal sebenarnya dalam ilmu sosial, ya, dalam ilmu sosial itu sudah dijelaskan satu orang itu bisa minimal punya 50 kenalan. Gitu kan? Kalau dia sebarkan ke 50 orang, satu orang kita temuin bicara tentang kebohongan, berarti kita sedang menyebarkan 50 ke 50 orang. Mungkin ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya, ke mertuanya, ke keponakannya, ke teman-temannya, banyak sekali gitu kan. Bagaimana kalau 10 orang, bagaimana kalau 100 orang, kali sekian puluh gitu kan. Bisa ribuan orang. Sementara kita harus memperbaiki keadaan. Maka harus hati-hati. Jadi kita tidak boleh semua yang kita dengar, kecuali kebaikan tentunya ya, langsung disebarin. Jadi kan langsung disebarin. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim hadis setelahnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW,
al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawba zur. Orang yang makan kenyang dengan sesuatu, orang yang merasa kenyang sebenarnya, bukan makan kenyang, orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti orang yang mengenakan dua helai pakaian dusta gitu. Artinya tidak ada hubungan sama dia. Kita lagi hadir di tempat undangan keluarga atau teman, kemudian mereka lagi ngobrolin apa nih, kita ikut-ikutan dengar, nggak tahu apa, nggak tahu berita apa ini, cerita yang diceritain langsung ikut-ikut aja dengar gitu. Nah ini kata Nabi SAW seperti orang yang menggunakan baju 2 lembar semua baju kebohongan, baju penipuan gitu kan. Nggak ada hubungannya, udah. Kalau nggak ada urusan sama kita tinggalin aja. Ambil makanan, cari satu sudut yang kita tidak ada hubungannya dengan itu. Kan gitu. Kecuali memang kalau mereka berbicara hal-hal yang bermanfaat bagi imannya kita, masalah ilmu misalnya, itu lain gitu kan. Oh tadi ada bahasan dengan ustadz ini tentang ayat ini ya, tadi bahasanya ini. Manfaat, ya sudah nggak masalah. Nggak ada hubungan dengan masalah pribadinya orang kah, kehormatannya kah, hartanya kah, atau apa saja itu, maka dijauhi gitu. Kemudian ada satu peringatan Nabi SAW yang sangat penting. Kalau ibu-ibu dan bapak mau tenang hidup, pegangi hadis ini. Ini luar biasa gitu. Jauhi prasangka. Jauhi prasangka. Bersihin hati dan pikiran. Jangan ada prasangka. Jangan ada prasangka, apalagi prasangka buruk ya. Ini penting sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, dalam Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabun Nikah. Ini beliau bahas dalam masalah pernikahan, di bab nikah. Kemudian dibahas oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah. Bir itu kebajikan, dan sila itu artinya hubungan baik dengan orang-orang yang punya kerabat atau hubungan darah dengan kita. Ya, kemudian dikatakan juga dan bab tahrimudz dzan wat tajassus wa at-tanafus, ya. Dan larangan kata Imam Muslim, ya, larangan untuk bersangka buruk, memata-matai dan juga mencari tahu hal-hal yang tidak ada urusan dengan dia. Dikatakan oleh Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann, kalian jauhilah sikap berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Semua orang yang sudah mulai buka prasangkaan buruk pasti hidupnya tidak tenang. Semua prasangka buruk, nggak ada urusan. Ada raqib, ada atid. Tidak perlu mengambil tugasnya raqib dan atid. Alhamdulillah kalau ketawa berarti sudah tahu. Jadi nggak perlu mengambil tugas dua malaikat itu. Udah cukup kan gitu. Siapapun teman kita, pasangan hidup, anak, semua sudah ada raqib atidnya Allah titipin. Kita lagi tidur pun tetap dia ada gitu kan. Udah nggak usah repot-repot kita pusingin. Ya. Mau kemana, lagi buat apa dan segala itu bukan urusan kita. Kita manusia, kita punya batas gitu. Jadi nggak usah habisin waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya, kalau ada kita janjian sama orang nih, kemudian terlambat dia datang. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang seperti ini keadaannya, iltamisu li akhikum udhra. Carikanlah untuk saudara kalian itu alasan. Oh mungkin hujan, oh mungkin begini, oh mungkin, yang baik-baik lah. Menenangkan hati kita, menenangkan juga orang itu. Pernah ada seorang syekh mengangkat sebuah kisah di Saudi yang menarik sebenarnya. Beliau bilang ada dua orang sahabat, yang satunya ini butuh sekali bantuan, anaknya lagi sakit, masuk rumah sakit, dia telepon temannya, tolong akhi, saya butuh duit, gitu kan. Dia nggak ada uang sama sekali. Temannya bilang, baiklah, saya bantu ya. Sudah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan datang ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit ini, sepakat udah. 15 menit kemudian, gitu kan. Mohon maaf, bukan, setengah jam kemudian kisahnya. Setengah jam kemudian, telepon temannya yang tadi mau bantu ini mati, off. Maka ini yang lagi butuh bantuan ini telepon terus nih. Mati teleponnya, dia bingung. Mungkin kalau kita di kondisi orang ini sama ya, kita lagi butuh bantuan dan sudah dijanji gitu kan. Orang temannya ini datang ke rumah sakit, itu sekitar sejam setengah setelah itu. Waktu datang ke rumah sakit, baru ketemu, ini temannya yang satu sudah marah. Kamu kan sudah janji tadi, kenapa gini, anak saya jadi. Udah, terus sudah ngomel-ngomel, sudah selesai, temannya baru cerita. Temannya bilang, karena tadi tidak dikasih kesempatan menjelaskan gitu kan. Langsung dia bilang, sudah akhi, sudah selesai. Dia bilang, ya, baik. Tadi waktu kamu telepon saya bilang kamu minta bantuan, demi Allah saya juga nggak pegang duit, saya nggak pegang uang. Kemudian saya di mobil berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Kamu mendesak. Maka saya lewat di satu mall tempat penjualan HP.
Saya masuk, saya jual HP saya. Makanya HP saya off gitu. Untuk mendapatkan uang untuk kamu gitu kan. Jadi HP saya jual. Setelah saya nego sana sini, saya dapat toko yang tertinggi, uangnya sudah ada, ini uangnya sekarang saya bawain. Kira-kira kalau kita di posisi orang yang pertama mau bilang apa nih? Sudah marah-marahin orang gitu kan. Padahal orang sudah luar biasa sama kita nggak tahu. Pernah ada kasus terjadi juga begitu, janjian tidak datang. Ternyata nanti setelah 2 hari baru dia tahu, temannya itu sudah meninggal, tabrakan. Gitu kan. Ada yang dia tahu 2 hari kemudian baru masuk rumah sakit. Padahal dia sudah sangka buruk terus nih selama 2 hari, merusak hatinya sendiri, gitu kan? Jadi jangan pernah ada prasangka, selalu baik saja. Kalau ada berita yang tidak nyaman, khairan insya Allah. Kita mengatakan semoga baik. Dengarkan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas kita ya, tapi saya ulangi untuk mengingatkan kembali, menguatkan apa yang kita bahas. Jadi pernah Nabi SAW bilang selesai sholat, pas mau sholat ya. Pas mau sholat di Masjid Nabawi, di masjid beliau mengatakan akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Sahabat semua matanya ke pintu itu kan, lihat siapa ini, Nabi jamin ahli surga gitu. Maka pada saat itu masuklah seorang sahabat yang tidak dikenal, artinya bukan kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis misalnya, selalu ada di saf pertama sholat, enggak, biasa saja gitu, orang yang ya dilihat sepintas terus pulang kalau habis sholat gitu, enggak ada sesuatu yang istimewa dari orang itu. Kemudian sahabat pada diam. Keesokan harinya, hari yang kedua Nabi bilang lagi, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Sahabat lihat lagi, masuk orang yang sama. Sama orangnya. Baik, sahabat diam, enggak ada yang nanya juga. Ya, biasalah Nabi jamin orang masuk surga gitu kan. Tidak ada yang mau bertanya. Hari ketiga Nabi ulangi lagi, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Masuk orang yang sama lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, memang beliau paling suka sekali cari tahu ya, ada apa nih. Lalu beliau mengatakan kepada orang tersebut setelah sholat, setelah salam segala, beliau mengatakan, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau nginap, saya mau jadi tamu di rumah kamu. Kata orang itu, silahkan, ahlan wa sahlan gitu. Tujuannya dia ingin datang ke sana ini mau cari tahu orang ini buat apa sebenarnya, di rumahnya ini apa ibadahnya gitu loh. Kenapa kok dia dapat jaminan surga 3 kali? Ini bukan main-main gitu kan. Dan ini yang jamin Nabi, ahli surga, ahli surga, ahli surga gitu. Maka dia bilang, saya pun datang nginap di rumahnya. Saya lihat pertama mulai datang biasa, rumahnya biasa saja seperti rumah kami. Pada saat pun menghidangkan tamu, yang menghidangkan apa yang dia punya gitu kan. Kemudian pada saat malam hari, tiba malam, ya dia biasa sholatnya itu sepertiga malam. Ya Abdullah bin Mas'ud pikir ini mungkin malam tidak tidur, semalam suntuk sholat. Enggak, dia tidur, nanti menjelang subuh baru bangun sholat, azan baru ke masjid. Artinya biasa yang rutin sahabat kerjain, nggak ada yang istimewa gitu. Besoknya pas hari puasa, Abdullah maksudnya jadi tamu 3 hari di rumahnya. Hari yang puasa ya dia puasa, biasa saja gitu. Puasa dia biasa sejalan, sholat azan ke masjid. Jadi tidak ada yang istimewa lah. Sholat duha juga dikerjain biasa, nggak ada sesuatu yang mungkin orang sholat misalnya sampai 8 rakaat, mungkin dia cuma duha 2 rakaat, biasa saja gitu. Sampai 3 hari. Hari ketiga Abdullah Mas'ud penasaran. Dia bilang, sebenarnya ada alasan saya nginap di rumah kamu. Saya datang karena saya mendapatkan hadis Nabi begini. Saya ingin tahu, apa yang kamu kerjain sampai kau dapat jaminan 3 kali. Orang ini dengan tenang mengatakan begini, kalau karena alasan itu kamu datang, seperti yang kamu lihat rutinitas saya biasa, apa yang Nabi perintahin, yang saya bisa kerjain, saya kerjain, sunnah dan wajib gitu. Hanya saja, ini rahasianya, gitu kan. Hanya saja saya setiap kali mau tidur malam hari, saya selalu membersihkan hati saya dengan memaafkan semua orang yang buat salah dengan saya. Saya mau tidur, semua orang pernah buat salah, sudah deh saya maafin, dibersihin hatinya. Udah. Dia bilang saya tidur dalam keadaan bersangka baik dengan semua orang. Gara-gara itu hatinya bersih, masuk surga. Dapat jaminan masuk surga. Jadi berprasangka baik sama orang itu luar biasa. Baik, kalau ada misalnya yang bilang sama saya, Ustadz, saya ada orang berbuat salah dengan saya, kemudian kalau saya maafin enak benar dia, gitu kan? Dia buat salah kok saya bisa maafin begitu saja. Perlu kita tahu satu hal, kalau kita memaafkan, ada hukum, ada tadi judul kita hidup kita agama ya, agama punya tuntunan. Kalau ada seseorang yang berbuat salah dengan orang lain, dia kan kalau untuk dia selamat dari hisab hari kiamat dia harus minta maaf kan? Baik, pada saat si yang buat salah tidak minta maaf, lalu yang berbuat yang terdolimi memaafkan, apakah
pada saat dia maafkan yang ini selamat dari hisab hari kiamat? Jawabannya enggak. Artinya gini, kalau ada orang buat salah dengan kita, lalu kita maafin, itu ibadah, dapat pahala. Hati kita lebih tenang, kita juga jadi dapat pahala. Tapi itu bukan berarti orang yang buat zalim selamat dari hisab, enggak. Tetap dia akan kena hisab selama dia tidak mengambil variabel itu. Hukum itu adalah dia minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, tidak ada, tetap dia akan dihukum. Jadi makanya tidak ada hubungannya. Oh enak benar dia buat salah dengan salah, lalu saya maafin begitu saja. Enggak. Karena memang agama menyuruh kita membersihkan hati, gitu kan? Kita harus memaafkan walaupun dia tidak minta maaf, dan itu tidak melepaskannya dari hukuman sampai dia meminta maaf. Kalau dia minta maaf baru variabelnya lepas. Nah ini poin penting. Yang terakhir dalilnya adalah riwayat Imam Muslim. Kita lihat di situ di halaman 82 ya. Kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullah, ya. Ada 3 golongan di mana Allah tidak akan melihat mereka. Ini juga sama lanjutan hadisnya ya. Allah tidak akan memaafkan mereka di timbangan hisab hari kiamat. Juga ada azab yang pedih, ya kan gitu. Itu ada seseorang yang bersumpah bohong atas barang dagangannya, raja yang pembohong, dan orang miskin yang sombong. Ini di sini tidak disebutkan ya, tapi hadisnya seperti itu ya. Jadi ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka, tidak akan disucikan dari dosa-dosa di timbangan hari kiamat, dan akan dapat azab yang pedih. Yang pertama itu adalah orang yang atau raja yang pembohong, kemudian orang yang sumpah bohong dari barang dagangannya supaya laku, dan yang ketiga orang miskin yang sombong. Nah, kalau orang kaya sombong dosa, tapi ada pemicu. Kalau orang miskin sombong nggak ada pemicunya, gitu kan? Makanya dikatakan 3 golongan ini. Tapi jadi saksi bahasan adalah raja yang pembohong. Apa gunanya raja bohong gitu? Udah jadi raja gitu kan? Tapi kalau pun ada, maka itu berarti orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Dari 2 dosa besar tadi ya, 23 dan 24, masalah sumpah dusta dan berkata atau gemar berkata bohong. Nggak ada yang suka bohong ya? Baik, silakan. Setahu saya tetap tidak boleh. Ya, setahu saya tidak boleh. Makanya pernah begini. Di depan Nabi SAW ada seorang sahabat laki-laki. Kebetulan anaknya dia lagi jalan gitu kan. Biasalah kalau anak kecil lagi jalan ke satu arah gitu, terus ayahnya mau manggil. Nah, supaya anaknya mau datang, digenggam tangannya sama dia bilang, ini nak ambil. Yang biasa kita lakukan lah. Nabi SAW langsung bersabda pada saat itu, kalau di tangan kamu tidak ada apa yang kamu niatkan untuk anakmu tadi, maka kau telah berbohong. Hanya gitu aja. Sini nak ambil nih, padahal sebenarnya enggak, gitu kan? Maka itu berarti kena, gitu kan? Ya. Salam ya bu. Belum. Bisa? Oh iya baik. Baik bu. Iya, bisa. Baik. Iya, bisa. Ini ada dari Ibu Ami, katanya minta pengajiannya lebih cepat diselesaikan, karena rumahnya mau dikunci. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Jadi sebenarnya hidayah itu datang dalam bentuk sinyal. Hidayah itu datang dalam bentuk sinyal, dan dia datang setiap saat. Sunnatullah, hidayah datang setiap saat. Baik orang itu berbuat jahat atau berbuat baik. Dan hidayah ini selalu sinyal untuk kebaikan ya. Misal ada orang mencuri, dia mencuri.
maka tetap ada sinyal hidayah datang kepada dia. Misal bisikan dalam hatinya, kalau kamu ketahuan nanti gimana, kalau kamu begini bagaimana, itu sinyal hidayah. Sinyal ini sifatnya harus ditangkap dan bebas, orang mau ambil atau enggak, gitu kan. Tadi kasus Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau nangkap sinyal itu, lalu beliau segera langsung, gitu kan. Dalam setiap lini kehidupan kita akan ada sinyal hidayah selalu. Di majelis taklim begini itu ada sinyal hidayah banyak. Contoh, misal ada tadi mungkin satu kisah saya sampaikan, ada sebuah hadis, ada sebuah ayat, atau ya, apa saja ya yang kira-kira saya sampaikan, kemudian ada sesuatu yang terlintas dalam hati, oh iya ya kalau saya amalin begini ya, oh kalau saya jauhin begini ya, itu sinyal hidayah. Tangkap nggak itu? Jadikan prinsip hidup. Nah kalau enggak ya enggak. Pada saat seseorang lagi jalan, jahat atau baik, dia dengarkan suara azan, ada saja sinyal hidayahnya gitu. Ada saja sinyal itu azan loh, sholat, kan gitu. Nah, yang bisa menghambat atau bahkan membuat sinyal hidayah itu tidak ada, kalau dia memang gemar berdusta tadi, emang sudah terus berdusta, nanti biar dengar azan dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau dia masih jauhi dusta ini, maka sinyal hidayah terus saja. Dari dalam setiap lini kehidupan itu ada sinyal hidayah. Bukan Allah SWT pilih, memang Allah mudahin. Fir'aun itu sebelum Allah tenggelamkan di laut, itu didakwai oleh Nabi Musa 10 tahun. Nabi Musa itu bukan berdakwah sehari 2 hari ya di Mesir, 10 tahun. Setiap saat mendakwai Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam, ya, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatadzakkar, gitu kan. Cobalah kalian berdoa wahai Harun dan Musa. Ini Fir'aun sudah ngaku sebagai Tuhan ya. Dia ngaku saingannya Allah, gitu kan. Kata Allah SWT kepada Musa dan Harun, cobalah kalian berdoa ke sana, sampaikan kalimat-kalimat yang baik dan santun. Siapa tahu dia mau sadar, gitu kan, dan dia mau khusyuk, dia mau tunduk. Seperti itu sinyal hidayah. Tapi pada saat tiba di Fir'aun, karena Musa dan Harun bicara baik-baik, dianggap remeh sama dia. Ditepis 10 tahun. Sebelum ada tempat tenggelam itu, sebelum ditenggelamkan di Laut Merah, itu Fir'aun sempat ditimpakan oleh Allah satu Mesir, musim peceklik. Kemarau luar biasa, mereka nggak bisa apa-apa. Dan Fir'aun sempat bilang, wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu, kalau Tuhanmu keluarkan kami dari masalah ini, kami akan beriman. Nabi Musa berdoa, diangkat betul. Hujan datang, hilang kemaraunya, tumbuh-tumbuhannya jadi tumbuh. Mereka nggak mau juga. Sama aja, terakhir Allah tutup dengan itu. Dan subhanallah, semua orang yang berbuat kesalahan, pasti Allah kirimkan sinyal taubat, pasti. Nggak mungkin tidak, pasti ada saja sinyal penyesalan, merasa bersalah ada. Cuma ada orang yang memang luar biasa, keras kepala ya, nggak mau. Sinyal datang, tetap aja dicuekin sama dia, dibiarin. Maka ini berarti nanti dia sendiri. Makanya dikatakan dalam sebuah statement yang kata hikmah ya, kata para ulama, semua orang masuk ke neraka nanti mengakui keadilan Allah. Karena Allah nggak pernah maksa dia berbuat dosa kan, Allah berikan kesempatan. Bahkan setelah buat pun dikasih kesempatan untuk taubat gitu kan, untuk memperbaikin. Maka tidak ada kezaliman di situ. Jadi hidayah itu datang dalam bentuk sinyal yang selalu setiap saat ada, setiap saat kita memberikan peringatan. Kita mau tidur saja, niat mau sholat tahajud itu bangun tuh biasanya. Ada sinyal Allah kasih, sinyal hidayah. Allah mudahkan malaikat membangunkan kita. Tinggal mau bangun sholat tahajud nggak? Enggak ada yang masih ngantuk, setan bisikin, nggak usah masih ngantuk, masih gini, kita tidur. Ya udah kita nggak tangkap berarti sinyalnya gitu kan. Kalau kita tangkap sinyal langsung bangun, langsung wudhu, sholat ya berarti kita dapat itu. Jadi tidak ada paksaan dari Allah SWT. Bentar sini dulu tadi. Enggak, kalau dalam hadis itu khusus untuk hutang material. Jadi materi yang memang masih bergantung. Itu yang masih belum dibayar, yang merupakan haknya orang. Karena kalau puasa itu haknya Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa Allah punya wewenang mutlak gitulah ya. Walaupun semua Allah punya wewenang, tapi kalau kita tidak sholat misalnya lalu kita taubat kepada Allah, ya udah Allah maafin, selesai. Karena tidak ada hubungan sama manusia kan.
Tapi kalau tadi utang piutang ada hubungan sama manusia, maka kalau kita tidak cukup dengan taubat, harus dengan mengembalikan haknya dia, gitu kan? Itu baru bisa. Jadi tidak masuk dalam beda. Orang yang tidak puasa konsekuensinya lain lagi. Kalau ibu sengaja tidak bayar utang puasanya, dosa berarti kan ada hukuman. Tapi itu juga belum tentu masuk ke neraka karena masih ada timbangan amal hari kiamat. Hanya saja dia tidak luput dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu akan kena kepada semua orang sebelum hisab. Walaupun dia setelah disiksa di kubur belum tentu masuk neraka, ya kan? Tapi semua orang yang berbuat dosa akan masuk kubur. Kalau dia tidak sempat taubat disiksa dulu. Nanti masuk di mahsyar ditimbang amalnya. Mana kalau amal baiknya lebih berat, walaupun amal buruknya banyak, tetap masuk surga gitu kan? Nah, jadi tetap dia akan kena ini. Nah, kalau dia sengaja, kalau dia tidak sengaja, maka kalau itu adalah haknya Allah, misal ada seseorang muslimah, biasanya mungkin kena berhalangan, kemudian dia meninggal, dia punya utang Ramadan 2 hari. Kalau dia bukan orang yang tua yang sudah tidak bisa lagi puasa, yang bisa dibayar dengan fidyah, mengeluarkan 2,5 kg beras per hari, gitu kan? Dikeluarkan oleh walinya, suaminya kah, anaknya kah, gitu kan? Kalau dia bukan orang tua, dia masih muda kemudian dia meninggal, maka dia punya utang puasa 2 hari. Maka ini walinya wajib bayar. Anaknya, suaminya itu wajib membayarkan hutangnya kepada Allah SWT itu. Jadi puasanya tadi yang 2 hari dibayar. Puasanya 2 hari dibayar. Khusus masalah puasa ya. Ada 2 hal, puasa sama zakat yang harus dibayar oleh walinya. Kalau yang berhubungan dengan sholat itu tidak ada masalah, karena sholat tidak ada istilah dibayarkan oleh kerabatnya. Tapi kalau zakat sama puasa itu wajib. Misal ada anak-anak yang ada seorang meninggal punya anak-anak ya, kemudian anak-anaknya ini ahli waris, gitu kan? Mereka tahu kalau ayahnya atau ibunya punya utang sama si fulan, maka mereka wajib membayar utang itu dulu, menjalankan surat wasiatnya. Misalnya saya minta sepertiga harta saya dikasih untuk pesantren ini, barulah dibagi harta warisannya gitu. Tidak boleh mereka tidak membayar utangnya, karena ini berhubungan dengan masalah hak manusia tadi. Enggak boleh. Memang tidak boleh malah dalam Islam, gitu kan. Jadi cara bahasanya gini, inilah saya sekarang yang kamu tahu, kalau kamu mau jalan dengan saya ya sekarang. Setiap orang punya masa lalu yang tidak baik dan saya tidak mau membahas masa lalu saya, gitu. Begitu dibahasan saja. Dan tidak usah khawatir ya. Jadi jodoh, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah mudahin, gitu kan. Allah datangkan sinyal-sinyal kepada kita. Ya gitu. Jadi tidak perlu. Kadang-kadang subhanallah ada orang tidak diminta, dia sendiri cerita aibnya, gitu kan. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begitu, itu enggak perlu semuanya, enggak ada manfaatnya. Jadi salah-salah yang pernah kita lakukan, kita tasatur saja, tutupin saja. Tutupin saja. Makanya biasanya kalau menikahnya insya Allah dengan orang-orang yang beriman itu dan dia faham hukum, dia malah tidak mau dengar. Saya tidak mau tahu lah, karena akan merusak hatinya dia dan juga akan jadi masalah. Nanti kalau sudah menikah pun, oh kamu pernah begini, kan jadi alasan itu nanti. Kan? Buktinya kamu pernah begini, kamu pernah begini. Jadi masalah kalau setan sudah buat ada pertengkaran misalnya, maka akan jadi masalah. Nggak perlu. Ya kata Nabi SAW, janganlah seseorang diantara kalian menceritakan tentang kekurangan sahabat saya karena saya ingin bertemu dengan mereka sementara hati saya plong, gitu kan. Jadi lebih baik kita ketemu orang kita nggak tahu apa-apa tentang dia, sudah apa yang kelihatan saja. Ya, iya. Makanya tadi kan saya kasih contoh. Ada sendiri substansial bahasan dalam buku fikih. Tidak bolehnya seorang istri atau suami menjawab kalau pasangannya suruh sumpah atas nama Allah, sumpah kalau kamu pernah begini. Itu nggak boleh dia jawab. Memang hukum agama begitu. Kalau si suami atau istri faham, dia tidak akan tanya itu semestinya. Makanya perlu sekali bagi yang belum berumah tangga, jangan pernah cari kecuali orang yang beriman. Laki-laki juga begitu, cari perempuan yang mukminah. Memang harus begitu. Kalau enggak maka ada konsekuensi, ada banyak sekali PR gitu kan. Banyak sekali PR yang harus dilakukan, karena rumah tangga bukan hanya sekedar ngumpul 2 orang, tapi akan banyak sekali hal-hal ya. Apalagi seorang wanita yang butuh tuntunan gitu kan, memang butuh dilindungi, butuh dididik oleh suaminya, maka harus hati-hati dalam masalah ini. Ada lagi? Tetap sama tidak?
Dosa itu tidak boleh dibuka, Bu. Tidak boleh membuka dosa. Termasuk tidak boleh si ibu misalnya nanyakan suaminya, kamu buat apa di luar? Itu gak ada urusan sama kita. Jangan buat PR, gak perlu. Ada rakib dan ada atid. Allah ada malaikat yang kontrol. Kalau dia buat salah, Allah yang berwenang untuk menghukum, bukan kita. Jadi kalau orang faham agama, hidupnya akan tenang. Karena kita ini disuruh menghakimi sesuatu secara zahir saja, yang kelihatan depan mata. Kalau saya jalan sama teman saya, jelas azan duhur, sampai asar dia nggak sholat, saya wajib mengatakan kamu nggak sholat. Tapi saya nggak punya kewajiban habis sholat di masjid keluar, saya pegang tangan orang yang lewat, kamu udah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam. Kita nggak perlu sengaja mencari kesalahan orang, enggak. Dan kita akan tenang kalau begitu, karena yang diperlukan itu yang kita jawab, yang kita tahu kita sampaikan, yang tidak sudah selesai ditutup. Kan gitu. Jadi begitu dalam Islam. Tentu dengan keimanan ya, kita harus tahu kalau kita buat salah ada konsekuensi hukum dari Allah kalau kita nggak taubat. Jadi kita takutnya sama Allah, bukan takutnya sama pasangan, bukan sama tetangga, bukan sama teman, gitu kan? Ini dalam hati untuk bayar kafarah, bayar denda sumpah, gitu. Begitu saya dalam hati, nggak ada niat dalam lafaz dengan lafaz. Sudah pernah saya jelaskan kan ibadah tidak ada lafaznya. Sudah? Soal apa? Nama. Dia mengganti nama ayahnya nggak? Nggak boleh kalau ganti nama ayah. Tapi kalau dia hanya sekedar mencantumkan nama suaminya tanpa menghilangkan nama ayahnya boleh saja. Nggak boleh, Bu. Itu hukum syar'inya begitu. Hukum agama begitu, nggak boleh memang. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang benar, tadi saya bilang judul hidup adalah agama. Jadi nggak boleh keluar dari sini. Kalau kita keluar pasti bingung. Kalau ini ada kita tahu mana boleh mana nggak boleh. Jadi sebaiknya jangan. Dan dijelaskan baik-baik sama suami supaya tidak tersinggung gitu kan. Diberikan penjelasan kalau itu hukum agama. Dan ada kok di sini. Ada di sini, tapi saya lupa dosa besar keberapa ya. Itu ada menisbatkan diri kepada selain ayah. Ini dosa besar ke-62, halaman 159. Halaman 159. Itu nanti akan ada di situ rincian tentang masalah tidak bolehnya menisbatkan kepada suami. Baik, mungkin karena permintaan sahibul bait ya, jadi kita tutup sampai sini dulu. Dan memang sekarang juga sudah menjelang duhur. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya berharap kepada Allah agar menjadi orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.